Euron, pembawa acara kita, berdiri menghadapi ayahnya. Markis Wellington percaya hanya Oroblade yang bisa meretakkan sisik boraks, jadi Euron membuat taruhan sederhana. Jika Belati menjatuhkan monster itu, Wellington harus melatihnya. Jika tidak, Euron mengikuti keinginan ayahnya. Setelah mendorong seni dewanya ke bintang ketiga, keesokan harinya dia menghadapi Borak yang dipanggil makhluk yang pernah dia tulis dalam kehidupan. Makhluk itu mulai menyerangnya tanpa henti, tetapi dia menghindarinya dengan mudah. Setelah menjauhkan diri dari makhluk itu, titik yang jelas muncul di pandangannya, menandai titik lemah di dekat sendi yang tidak bersisik. Dia mengujinya dengan satu lemparan bersih. Boraks jatuh hanya dengan satu belati. Keterkejutan berubah menjadi sorak-sorai. Pesulap itu memastikan hasilnya. Tapi sebelum dia menjadi seperti ini, mari kita kembali ke awal. 6 bulan sebelumnya, protagonis kita membuka matanya dan mendapati dirinya di ruangan yang aneh. Dia berada di tempat tidur ukuran king di dalam kamar mewah. Dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya tuan muda. Dia mendongak untuk melihat seorang satria wanita cantik berdiri di depannya. Dia masih memuji kecantikannya ketika dia menyadari bahwa pakaian yang dikenakannya terlihat aneh. Satria itu bertanya apakah dia merasa baik-baik saja, dan sebelum dia dapat menjawab, dia menyebutkan bahwa dia akan memanggil pendeta. Saat dia berbalik untuk pergi, Iren memanggilnya kembali, mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menanyakan sesuatu padanya. Namun, satria itu mengabaikannya dan berjalan keluar dari ruangan. Setelah dia pergi, Iren bangun dari tempat tidur dan berjalan ke cermin. Disinilah dia dikejutkan dengan kejutan terbesar. Dia berteriak kesakitan ketika dia menyadari bahwa dia adalah pria gemuk dan jelek dengan wajah yang bisa dipukuli. Yurin mulai mempertanyakan semua yang dia tahu, bertanya-tanya kemana tubuh Parubaya yang tampan telah menghilang. Dia tidak percaya bahwa dia telah berubah menjadi bocah jelek dan gemuk. Dia mulai panik, bertanya-tanya apakah dia berada dalam mimpi atau semacamnya. Dia berpikir untuk kembali tidur agar dia bisa bangun dengan tubuh aslinya ketika pendeta memasuki ruangan. Pendeta itu ditemani oleh kepala rumah dan satria wanita. Kepala rumah terlihat sangat menakutkan saat dia menatap Yurin. Pendeta memegang tangan Yurin untuk memeriksa denyut nadinya. Saat pendeta melakukan ini, kepala rumah menyebut Yurin sebagai aib total, bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memutuskan untuk bangun. Yurin lumpuh ketakutan saat dia bertanya-tanya siapa pria menakutkan itu. Pendeta mendesak kepala rumah untuk tenang karena Yurin baru saja bangun, dan dia bisa menghukumnya nanti. Pendeta memeriksa tubuh Yurin dan mengungkapkan keterkejutannya bahwa dia tidak terluka parah. Faktanya, pikirannya stabil, dan semua lukanya hilang. Pendeta mengatakan ini adalah kelegaan, tetapi kepala rumah berdebat dengannya, mengatakan Yurin lebih baik mati. Keadaan meningkat ketika pria itu berteriak pada Yurin, mengatakan kepadanya bahwa dia memukuli tunangannya. Yurin benar-benar bingung tentang semua yang terjadi, dan lelaki tua itu melanjutkan omelannya mengatakan Yurin berusia 19 tahun dan dia masih belum dewasa. Kepala rumah berteriak lagi, memberitahu Yurin bahwa dia tidak berguna karena saudaranya telah dapat membangkitkan auranya. Yurin, di sisi lain, semakin gemuk dari hari ke hari. Pada penyebutan kata aura, sesuatu berbunyi di kepala Yurin. Pria itu kemudian menyuruh Yurin untuk meminta maaf padanya ketika dia pulih. Yurin bingung dengan apa yang dimaksud pria itu dengan dia. Ini membuatnya mendapatkan omelan lagi ketika pria itu mengingatkannya bahwa dia berbicara tentang tunangannya Ilya. Pria itu memberitahu Yurin bahwa dia sudah selesai jika tunangannya tidak memaafkannya. Yurin terpaksa bertanya lagi agar dia tahu apakah dia mendengar dengan benar. Pria itu mengulangi nama Ilya, dan dia menyuruhnya untuk berhenti mempermalukan keluarga Rock lebih lama lagi. Pria itu kemudian mengakhiri pernyataannya dengan memanggil namanya Yurin. Pada titik ini, Yurin mengkonfirmasi ketakutannya, menyadari bahwa dia adalah Yurin Rox. Karena dia adalah Yurin Rox, dia menyimpulkan bahwa pria itu adalah Markis Wellington Rox. Pria itu mendengar ini, dan dia marah. Dia segera berbalik untuk menampar Yurin di wajah, bertanya kepadanya mengapa dia memiliki begitu banyak keberanian untuk memanggil ayahnya sendiri dengan namanya. Yurin jatuh ke tanah dan sebelum Wellington dapat memukulinya lebih jauh, pendeta dan penjaga wanita menahannya. Yurin tetap di lantai saat dia mulai memikirkan kembali semua keputusan hidupnya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi padanya. Dia pingsan dan berharap untuk bangun kembali ke kenyataan. Ketika dia bangun, dia terkejut melihat bahwa dia masih berada di ruangan yang sama dan ksatria wanita ada di sana bersamanya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bangun dari mimpi itu, dan penjaga wanita berjalan menghampirinya menanyakan beberapa pertanyaan bodoh tentang apakah dia sudah bangun. Euron memutuskan untuk sepenuhnya memastikan apakah dia benar dengan deduksinya. Dia memanggil penjaga wanita Aaron, dan seperti yang dia takutkan, wanita itu menjawab nama itu. Dia kemudian menegaskan dari Aaron bahwa alasan dia terbaring di tempat tidur adalah karena dia mengejar Ilya dan dipukuli sampai pingsan. Aaron mengungkapkan bahwa Yurin menyerang tunangannya di kamar, tetapi dia membalikan keadaan dan memukuli Yurin sebelum akhirnya pingsan. Yurin memegangi kepalanya dengan ngeri seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu yang gila. Eren bingung tentang apa yang salah dengan pria itu, tetapi Yurin tahu bahwa dia sangat kacau. Yurin akhirnya tenang, dan dia sampai pada kesadaran pahit bahwa dia entah bagaimana berakhir di dalam novel web yang dia tulis.
Namun, hal terburuknya adalah dia tidak memasuki novel web sebagai protagonis. Dia akhirnya masuk ke dalam cerita sebagai penjahat sampah yang berkelahi dengan pahlawan dan akhirnya mati dengan mengerikan. Iren mulai panik lagi, membuat Eren bertanya kepadanya ada apa dengannya. Yiren berteriak, mengatakan dia entah bagaimana menemukan dirinya dalam cerita sampah yang bahkan bukan webtoon. Yiren Rocks yang dia rasuki adalah sepotong sampah yang tidak memiliki bakat, tidak memiliki keterampilan, dan dia tidak pernah berlatih. Dia hanyalah penjahat bodoh yang mengisap nama keluarganya sebagai pewaris, tetapi kemudian dia kehilangan tunangannya kepada protagonis. Marah, dia menyerang protagonis, tetapi ini ternyata menjadi kesalahan di jalannya karena protagonis menghancurkannya sebelum membunuhnya di gang belakang yang kotor. Sekarang dia menemukan dirinya di tubuh orang sampah. Pria kita bertanya-tanya bagaimana dia seharusnya bertahan hidup. Karena ini adalah dunia fantasi, dia masih bingung tentang kemampuan apa yang dimiliki Yurin sama sekali. Namun, dia tahu tentang peluang dan item yang belum ditemukan oleh protagonis. Yurin sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya kesempatannya adalah mempersiapkan diri dengan cepat. Dia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi tubuhnya terlalu berat karena lemak dan dia jatuh ke tanah. Aaron dengan cepat berlari untuk memeriksanya. Dia bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dengan frustrasi tertulis di seluruh wajahnya, dia memberitahu Aaron bahwa dia jauh dari baik-baik saja. Saat itu, Euron menyadari bahwa dia akhirnya bisa melihat layar status. Dengan ini, dia bisa melihat statistik Eren. Sifat Eren adalah pedang cepat tingkat 2, pikiran jernih, aura tingkat, adaptasi tingkat, dan tingkat kasih sayangnya terhadap Euron adalah 0. Yurin senang bisa memanggil jendela status, dan dia mengatakan kepada Erin bahwa dia bebas pergi karena dia merasa jauh lebih baik. Erin mematuhi instruksinya dan mulai pergi. Saat dia berjalan pergi, Yurin fokus pada statistiknya. Dia tidak terkejut, karena Erin dibuat lebih kuat dari kebanyakan ksatria biasa, tetapi dia terkejut bahwa tingkat kasih sayangnya adalah 0. Yiren sangat khawatir bahwa ada opsi kasih sayang di jendela status. Yiren bertanya-tanya apakah opsi ini ada karena dia kebanyakan bermain dating sim di masa lalu. Dia tidak percaya bahwa pembangunan dunia di dunia tempat dia berada benar-benar sampah. Dia kemudian berpikir kembali pada opsi kasih sayang, bertanya-tanya apakah itu alasan Aaron bertingkah aneh. Namun, dia mengesampingkan ini dan memutuskan untuk memeriksa cermin lagi. Dia sangat kesal dengan tubuh sampah yang dimilikinya. Tepat saat itu, jendela status terbuka sehingga dia bisa melihat statistiknya. Dia bersemangat untuk memeriksa statistiknya, tetapi kegembiraan itu segera jatuh ke tempat sampah ketika dia melihat statistik sampah yang dia miliki. Untuk kondisi khususnya, sistem memberitahunya bahwa dia menderita obesitas morbid yang sudah cukup jelas. Untuk sifatnya, dia memiliki mata pencipta tetapi ini masih di tingkat 1. Dia juga diberkati dengan 4 seni racun surgawi, tetapi bagian ini masih terkunci. Namun, tingkat sinkronisasinya adalah 99,9%. Euron menyadari bahwa hanya satu dari kemampuannya yang menonjol, dan ini adalah 4 seni racun surgawi. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa seni racun diadopsi dari webtoon Wuxia yang dia sukai. Ini adalah webtoon yang memiliki pahlawan wanita yang menarik. Juga, racun dan seni bela diri senjata tersembunyi adalah 4 seni racun surgawi. Pada titik ini, Euron menyadari bahwa dunia ini adalah gabungan dari semua yang dia ketahui sebelumnya. Tepat saat itu, dia menyadari bahwa dia mungkin memiliki kesempatan jika dia benar-benar mempelajari 4 seni racun surgawi. Yiren tersenyum percaya bahwa dia telah menemukan tiket untuk kelangsungan hidupnya. Rupanya, ada sekte bergengsi dari provinsi Sichuan, dan mereka muncul dalam novel Wuxia Cina. Mereka adalah klan yang berspesialisasi dalam racun dan pembunuhan diam-diam dengan senjata tersembunyi yang dilapisi racun. Yiren bertanya-tanya mengapa kelantang Sichuan ada di dunia ini, karena dunia ini seharusnya menjadi dunia fantasi abad pertengahan. Kemudian Wellington mengetahui dari Eren bahwa Yiren telah berdiri. Dia bertanya bagaimana perasaan Yiren, dan dia mengungkapkan bahwa dia tampaknya belum baik karena dia tersandung ketika dia mencoba berdiri. Aaron mengatakan tubuh Yiren masih dalam kondisi yang buruk. Wellington juga menambahkan bahwa pendeta mengatakan luka-lukanya sudah sembuh yang menurutnya cukup aneh. Wellington bertanya kepada Aaron apakah dia berpikir ada yang aneh dengan perilaku Yurin karena dia biasanya keras kepala, tetapi dia dengan mudah setuju untuk meminta maaf kepada Ilya ketika dia menyarankannya sebelumnya. Wellington tidak ingin percaya bahwa Yurin telah mengalami perubahan kepribadian yang tiba-tiba. Wellington yakin bahwa pada hari berikutnya Yurin akan kembali menjadi dirinya yang normal yang selalu menyebabkan masalah. Namun, Aaron berpikir sebaliknya. Dia memiliki keyakinan pada fakta bahwa Yurin akan datang suatu hari nanti. Wellington terkejut mendengar ini dari Aaron. Dia terkejut bahwa Aaron masih memiliki keyakinan pada Yurin ketika dia, yang adalah ayahnya, sudah menyerah padanya. Wellington mengatakan kepada Erin bahwa dia pada dasarnya menaruh harapannya pada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Wellington mulai menyesali tindakannya karena tidak mengizinkan Erin untuk menjalani hidupnya sebagai seorang satria, alih-alih menugaskannya ke Yurin. Bahkan dengan semua yang Wellington katakan, Erin masih percaya dalam hatinya bahwa Yurin berbeda. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi dia hanya tahu itu.
Keesokan harinya, Erin terkejut ketika dia mendengar Yurin meminta ruang pelatihan karena dia ingin melatih tubuhnya. Erin tidak percaya dengan telinganya saat Yurin menuntut agar dia membawanya ke aula latihan. Yiren memperhatikan reaksi Erin dan dia bertanya apakah ada masalah dengan ini. Yiren sudah tahu bahwa mata pencipta memungkinkannya untuk melihat statistik. Tetapi untuk lantang Sichuan, dia masih tidak tahu bagaimana membukanya. Yiren berasumsi bahwa obesitasnya mungkin menghalangi hal itu. Karena ini, dia ingin melatih tubuhnya sampai dia menemukan cara untuk mengatasinya. Saat dia dan Aaron berjalan melewati mansion, Yiren terkesan dengan betapa besarnya taman itu, dan dia membandingkannya dengan beberapa stadion yang digabungkan. Setelah berjalan selama beberapa menit, Yurin sudah merasakan panasnya. Dia berpikir untuk berolahraga di kamarnya, tetapi dia tahu bahwa dia akan selalu menyerah dan hanya tidur karena ada tempat tidur yang akan menatapnya di wajah. Yurin cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa berolahraga di kamarnya. Mereka berjalan melewati sekelompok pekerja dan pelayan. Berkat mata pencipta, dia dapat melihat apa yang mereka pikirkan tentang dia. Setiap pelayan yang dia temui baik tidak menyukainya atau sangat membencinya. Yurin tidak menyalahkan siapapun dari mereka karena Yurin adalah sampah yang merusak semua orang di mansion. Segera setelah itu, mereka tiba di ruang pelatihan ketiga. Yurin sudah kehabisan napas pada saat mereka sampai di sana. Aaron memberitahunya bahwa para ksatria menggunakan ruang pelatihan kedua dan pertama itulah sebabnya ruang pelatihan ketiga gratis. Setelah memasuki ruang pelatihan, mereka menyadari bahwa ada seseorang yang sedang menjalani sesi pelatihan di sana. Dia memeriksa afinitas pria itu dan menyadari bahwa dia adalah yang terburuk yang pernah dia temui sejauh ini. Pria itu tidak hanya tidak menyukainya, tetapi dia membencinya dan ingin membunuhnya. Pria itu adalah Rechalion, dan saat dia melihat Yurin, dia mulai berjalan ke arahnya untuk menyambutnya. Dia bertingkah keren karena Eren ada di sana, tetapi jauh di lubuk hati, Yurin tahu bahwa pria itu tidak sabar untuk memenggal kepalanya. Reka bertanya kepada Yurin mengapa dia datang ke halaman pelatihan, tetapi Yurin panik memanggil nama pria itu. Reka tersenyum, memberitahu Yurin bahwa dia tidak tahu dia masih mengingatnya. Yurin tidak benar-benar ingat Reka, dan dia memanggil Arin ke samping untuk bertanya apakah sesuatu terjadi antara dia dan Reka. Arin terkejut bahwa Yurin tidak ingat apa yang dia lakukan. Rupanya, beberapa tahun yang lalu ayah Yurin memaksanya untuk berlatih. Yurin marah karena ini, dan dia memanggil Reka. Reka masih seorang trainee saat itu. Yurin melakukan omong kosong penjahatnya yang biasa dan membuat bekas luka di wajah Reka sambil tertawa seperti orang gila. Setelah Yurin melakukan ini, ayahnya praktis menyerah untuk melatihnya. Setelah mendengar ini, Yurin menyadari bahwa dirinya yang dulu adalah pria yang benar-benar sampah. Yiren tidak siap untuk duduk dan melihat apa yang akan dilakukan mereka kepadanya. Dia menyarankan agar mereka lari dari sana. Dia bertanya kepada Eren apakah ada ruang pelatihan lain yang bisa dia gunakan sendiri. Eren mengungkapkan bahwa ada aula keempat tetapi itu sangat jauh dan peralatannya buruk. Aaron bilang, itu hanya ladang kosong, tapi Yurin justru menginginkannya. Karena dia ingin menurunkan berat badan, dia ingin melakukannya dengan benar. Menyadari dia tidak bisa mengubah pikirannya, dia tidak punya pilihan selain membawanya ke ruang pelatihan keempat. Mereka tiba di halaman pelatihan, dan Yurin terkejut saat menemukan pisau lempar di atas meja. Yurin ingat bahwa klan Tang, Sichuan berspesialisasi dalam pisau lempar dan senjata kecil. Dia mengambil salah satu pisau, berharap dia bisa melakukan sesuatu yang baik dengannya. Yurin dengan cekatan mengambilnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melempar pisau itu. Namun, pisau itu tidak mencapai target sebelum jatuh. Yurin malu karena ini, dan dia berbalik untuk melihat Erin mengatakan bahwa dia hanya melempar pisau untuk bersenang-senang dan tidak bermaksud serius. Menyadari bahwa hal pertama yang perlu dikerjakan adalah staminanya. Dia memutuskan bahwa berlari di sekitar halaman pelatihan akan membantu dengan ini. Erin hanya berdiri di sana, menatapnya saat dia mencoba menebus momen memalukan yang dia alami. Yurin mulai berlari di sekitar halaman, memberitahu Erin bahwa dia bebas untuk berlatih dengan cara apapun yang dia inginkan. Namun, Yurin hampir pingsan setelah beberapa putaran di lapangan pelatihan. Kemudian, ayahnya mengetahui bahwa dia telah mulai berlatih, dan ini mengejutkannya. Namun, dia tidak berpikir itu akan bertahan lama. Anehnya, Yurin masih berlatih setelah 3 minggu. Wellington tidak percaya bahwa putranya tidak pernah melewatkan 1 hari pun pelatihan sejak dia mulai. Hanya dalam 3 minggu pelatihan konstan, Yurin telah kehilangan banyak berat badan dan penampilannya telah banyak berubah. Wellington sekarang bangga, dan dia akhirnya mulai menyapa Yurin sebagai putranya. Wellington menyadari bahwa tanpa lemak tubuh, Yurin cukup tampan. Wellington bertanya-tanya apakah putranya benar-benar telah berubah jalannya. Bahkan Yurin berdiri di depan cermin di kamarnya untuk mengagumi dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan banyak berat badan, tetapi bahkan dengan ini, sifat kelantang Sichuan masih menolak untuk terbuka. Dia memutuskan bahwa dia akan memberinya waktu sebulan, dan jika itu tidak terbuka pada saat itu, dia akan mulai mencuri semua yang ditujukan untuk protagonis. Sesaat, Aaron memasuki ruangan dengan makanan Yurin. Makanan itu pada dasarnya disebut sup Kiron,
tetapi tidak seperti namanya. Itu cukup berguna. Ini adalah hidangan stamina bergizi yang sangat baik untuk membakar lemak dan membangun otot. Dalam keluarga Rocks, wajar bagi mereka untuk memakannya setelah setiap sesi pelatihan. Yaron tidak percaya bahwa dia harus makan sup cerayan lagi. Aaron bertanya kepadanya apakah dia sudah bosan dengan sup itu, dan dia berkata ya. Dia menyebutkan bahwa dia telah makan sup selama 3 minggu berturut-turut tanpa makan yang lain. Aaron menatap tepat ke wajahnya dengan tatapan tegas dan menakutkan. Dia bertanya kepadanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia ingin tahu apakah itu keinginannya untuk menjadi seorang satria atau hanya untuk menurunkan berat badan. Yurin menyatakan bahwa dia ingin menjadi seorang satria, dan Aaron mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya pilihan selain makan sup Chiron karena bahkan kepala rumah tangga masih memakannya setelah dia selesai berlatih. Aaron menyuruh Yurin untuk berhenti mengeluh dan makan saja supnya. Yurin tidak punya pilihan selain menyetujuinya setelah ceramah Aaron. Aaron mungkin tidak nyaman dengan supnya, tetapi dia tahu bahwa itu telah membantunya selama 3 minggu terakhir. Yurin memutuskan untuk terus makan sup sampai dia akhirnya bosan. Dia mengambil sesendok dari piring, dan saat dia mengunyahnya, dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia tahu bahwa sup itu rasanya sangat berbeda dari hari-hari lainnya. Namun, dia terus makan sampai jendela status tiba-tiba terbuka, memberitahu Yurin bahwa dia telah menelan racun. Yurin terkejut melihat ini, tetapi ternyata menjadi berkah karena ini memenuhi syarat untuk membuka kelantang Sichuan. Yurin mendongak dan tersenyum, karena dia tahu bahwa itu adalah awal dari perjalanan hebatnya. Wellington berdiri di jendelanya seperti biasa untuk mengagumi putranya yang hebat. Tepat kemudian seseorang mengetuk pintu dan pria itu memerintahkan mereka untuk masuk. Ternyata itu adalah istri keduanya, Kaina, dan dia telah membawakan teh untuk mereka. Dia memperhatikan bahwa suaminya sedang menatap sesuatu dan bertanya kepadanya apa yang sedang dia tatap, dan dia berbohong bahwa dia sedang melihat taman yang indah. Kaina kemudian menggunakan kesempatan itu untuk memuji dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia telah secara khusus merawat taman itu. Markis itu ikut bermain, mengatakan kepada Kaina bahwa keterampilannya sangat mengesankan. Tepat kemudian, Kaina menggunakan naluri wanitanya saat dia berjalan ke Markis untuk memeluknya dari belakang. Dia memeluknya, bertanya kepadanya kapan dia berencana untuk memilih putranya, Cholin, sebagai ahli warisnya, seperti yang pernah dia sebutkan sebelumnya. Kaina menyarankan agar Markis melakukan ini dengan cukup cepat karena dia sudah memutuskan. Markis kemudian mengejutkannya, mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dari yang sebenarnya dia pikirkan. Kaina menjadi lebih serius, mengingatkan Markis bahwa dia berjanji untuk menamai Colin sebagai ahli warisnya dalam bulan ini. Wellington mengakui bahwa dia mengatakan ini, tetapi mengatakan kepada Kaina bahwa dia pasti telah mendengar tentang fakta bahwa Yurin tiba-tiba sadar. Karena Yurin adalah putra sulung, Wellington percaya bahwa Yurin bisa menjadi penerus yang baik. Kaina memasang senyum palsu, mengatakan kepada suaminya bahwa dia juga telah mendengar tentang perubahan mendadak Yurin. Dia mengatakan dia senang anak laki-laki itu akhirnya sadar. Wellington mulai tertawa, mengatakan kepada Kaina bahwa dia tidak percaya bahwa dia dipanggil kembali ke akal sehatnya oleh pukulan dari istrinya. Chana kemudian kembali ke topik penerus, menanyakan kepadanya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan tentang hal itu. Wellington mengatakan Yurin baru berlatih selama 3 minggu, dan dia ingin mengawasinya sedikit lebih lama sebelum membuat keputusannya. Namun, dia berjanji kepada Kaina bahwa dia akan segera menyerahkan posisi ahli waris kepada Colin jika Yurin kembali ke jalan lamanya. Setelah mendengar ini, Kaina berbalik untuk pergi, mengatakan kepada suaminya bahwa dia akan menunggunya di kamar tidur. Dia keluar dari ruangan dan hampir menggigit debu karena betapa marahnya dia, dan dia bersumpah untuk menunjukkan kepada Yurin apa yang mampu dia lakukan. Sekarang di masa sekarang, akhirnya terlintas dalam benak Yurin bahwa syarat untuk membuka akses ke Sichuan Tang adalah dengan menelan racun, dan dia baru saja melakukannya. Dia kemudian menatap jendela status untuk mengetahui apa yang telah ditempatkan di dalam sup yang diberikan kepadanya. Rupanya, sup itu memiliki ramuan khusus di dalamnya, dan ini menyebabkan kelumpuhan. Ini adalah ramuan obat, tetapi mengandung sedikit racun di dalamnya. Ramuan itu tidak berbahaya bagi orang dewasa dalam jumlah kecil, tetapi konsumsi yang konsisten ini menyebabkan kelumpuhan dan kemudian membunuh target. Yurin sedang menatap layar status ketika Aaron memasuki ruangan, bertanya kepadanya apakah dia tidak lagi tertarik dengan makanan itu. Yurin meminta maaf dan mulai memakan sup dengan tergesa-gesa. Namun, dia ditinggalkan dengan pertanyaan tentang siapa yang bisa memasukkan racun ke dalam makanan itu. Dia yakin bahwa dia tidak bisa dibunuh dengan racun, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah dalam alur cerita. Tepat kemudian, terlintas dalam benaknya bahwa Colin belum dinobatkan sebagai ahli waris, yang merupakan sesuatu yang terjadi sekitar waktu ini dalam cerita. Dia bertanya-tanya apakah penamaan seorang ahli waris tertunda karena dia mulai berlatih, dan orang yang memasukkan racun ke dalam makanan tidak menyukainya dan kemungkinan besar dari kubu Colin. Setelah dia selesai makan, sistem memberitahunya bahwa racun kelumpuhan lemah telah dibuka untuknya.
Yurin menoleh ke Erin, mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyelesaikan makanannya, dan itu sangat enak sehingga membuatnya menangis. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin waktu sendiri. Tanpa argumen, Erin permisi keluar dari ruangan, mendesak Yurin untuk beristirahat. Setelah Erin pergi, Yiren berdiri di depan cermin dan meminta kelantang Sichuan muncul di hadapannya. Saat itu juga, status Yiren muncul tepat di depannya. Dia telah memperoleh beberapa keterampilan, termasuk peracunan ringan, tetapi status kelebihan berat badannya masih tetap ada. Selain itu, tingkat sinkronisasinya telah turun menjadi 97%. Yurin kemudian fokus pada lebih banyak sifat, dan dia menyadari bahwa ada banyak sifat yang masih terkunci. Dia masih tidak dapat mengakses teknik yang paling kuat karena mereka memerlukan kondisi lain untuk dipenuhi. Yurin terpukau oleh jumlah racun yang tersedia baginya, dan level terakhir di panel adalah level 30. Untuk mencapai level 30, dia perlu membuka level di atasnya. Namun, dia membutuhkan teknik internal untuk membuka yang dasar. Yiren menyadari bahwa kelentang sebenarnya menggunakan energi internal untuk menggunakan racun. Dia kemudian memeriksa bagian seni bela diri di mana dia menyadari bahwa dia dapat memilih salah satu dari 4 teknik yang tersedia. Ada seni racun gelap, seni jarum petir, 10.000 racun, dan energi ilahi. Yiren segera tahu pilihan yang tepat untuknya karena dia adalah penggemar berat kisah kelantang. Seni racun gelap fokus pada racun, sementara seni jarum petir fokus pada senjata tersembunyi. Untuk 10.000 energi ilahi racun, dibutuhkan waktu lebih lama untuk dikuasai, tetapi memungkinkan penggunanya mencapai penguasaan dalam racun dan senjata tersembunyi. Tanpa berpikir 2 kali, dia memilih energi ilahi 10.000 racun. Saat dia membuat pilihannya, dia merasakan energi aneh beredar melalui tubuhnya, dan dia menyadari bahwa dia perlu segera mengedarkan energi tersebut. Dia melepas bajunya dan mulai bermeditasi. Dan dengan ini, dia merasakan aliran aneh di seluruh tubuhnya. Dia sampai pada kesadaran bahwa energi yang dia rasakan adalah Qi. Dia mulai membimbingnya melalui meridian yang tepat sehingga dia dapat menyimpannya di dantian untuk membangun kekuatan internal. Yurin tetap dalam posisi ini semalaman tanpa menyadarinya. Meskipun dia tidak tidur, dia tidak merasa lelah. Tubuhnya juga telah berubah tanpa dia menyadarinya. Yurin telah mampu memusatkan keju sehingga dia sekarang merasakannya di mana-mana. Dia bahkan dapat mengetahui jumlah burung di luar jendelanya tanpa bahkan berbalik untuk melihatnya. Yurin memeriksa energi ilahi 10.000 racunnya dan menemukan bahwa dia saat ini berada di level 1 bintang yang memberinya 10% dari total kekuatan. Tiba-tiba aura familiar mendekati pintunya dan ketika orang itu membuka ternyata adalah Aaron. Aaron memasuki kamar untuk menemukan Yurin di tempat tidurnya, sedang bermeditasi. Dia terkejut ketika dia menyadari bahwa Yurin tidak tidur semalaman, mengatakan kepadanya bahwa itu cukup berbahaya. Dia menyarankan agar Yurin beristirahat untuk hari itu, tetapi Yurin menolak memberitahu Aaron bahwa dia akan pergi berlatih. Yurin meyakinkan Aaron bahwa dia merasa hebat dan dia dalam kondisi prima, jadi dia harus berlatih. Aaron kemudian melangkah keluar sehingga dia dapat menyiapkan sarapan, tetapi dia memperhatikan bahwa Yurin semakin membesar. Ketika dia tiba di halaman pelatihan, Yurin mengambil salah satu pisau lempar. Dia berdiri di depan target, dan yang mengejutkannya, tanda bidik muncul tepat di depan matanya seperti game penembak orang pertama. Dengan ini, dia dapat membidik target dengan tepat dan dia melemparkan pisau itu dengan seluruh kekuatannya sementara Eren mengawasinya. Pisau itu mengenai target dengan presisi tertinggi, mengejutkan Eren. Dengan melakukan ini, Euron membuka senjata tersembunyi kelantang. Eren tidak dapat menahannya saat dia berjalan ke Euron menanyainya apa yang baru saja dia lakukan. Yaron berpura-pura bodoh, memberitahu Aaron bahwa dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia percaya bahwa itu adalah hasil dari pelatihan selama sebulan terakhir mulai terlihat. Aaron membantah ini karena dia tidak percaya demikian. Yaron menyadari bahwa ini akan menjadi pertama kalinya dia akan melihat Aaron benar-benar bingung dan dia menyarankan agar dia mencoba melempar pisau itu sekali lagi. Yaron dapat merasakan energi internal yang berapi-api melonjak dari tubuhnya ketika dia melemparkan sesuatu. Dengan ini, dia mengambil pose yang lebih baik dan dia melemparkan pisau itu lebih cepat dan lebih kuat. Pisau itu mengenai target tepat di tengah dan mematahkannya, membuat Aaron benar-benar terpana. Aaron menatap Yorin tepat di wajahnya, menunjukkan fakta bahwa dia baru saja menghancurkan papan target. Yorin hanya tersenyum, tetapi dia tahu kemunculan tanda bidik di matanya pada dasarnya adalah kode curang baginya. Rupanya, Yiren pernah menyukai game FPS bernama Battle Attack dan dia bahkan menjadi yang pertama di turnamen cafe yang diadakan untuk game tersebut. Eren berteriak pada Yiren, menanyainya apa yang baru saja dia lakukan. Yiren mengabaikan pertanyaan itu dan menanyai Eren apakah dia dapat merasakan sesuatu darinya. Erin memikirkannya sebelum menjawab, mengatakan kepadanya bahwa dia telah kehilangan cukup banyak berat badan sejak hari sebelumnya. Ketika dia menyebutkan aspek berat badan, Yurin terkejut. Erin kemudian menunjukkan bahwa Yurin telah berlatih setiap hari dan makan sup, yang telah membuatnya kehilangan banyak berat badan. Namun, dia terlihat sangat berbeda semalaman. Yurin terkejut mendengar ini, tetapi yang paling penting, dia lega bahwa Aaron tidak dapat merasakan energi internal yang mengalir melalui tubuhnya.
Ini pada dasarnya memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat menggunakan energi internal di dunia ini, dan tidak ada orang lain yang dapat mendeteksinya. Dengan ini, Yiren yakin bahwa dia telah memperoleh kekuatan luar biasa, dan dia memutuskan untuk terus berlatih. Dia mengambil pisau dan mulai melemparkannya untuk mengenai target dengan presisi. Erin terkejut melihat ini, dan dia akhirnya melangkah maju, meminta untuk mencoba melempar pisau juga. Dia mengambil pisau, mengambil posnya, dan melemparkannya. Tetapi yang mengejutkannya, pisau itu memantul dari target sebagai gantinya. Yurin tertawa, mengatakan dia senang ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Aaron. Yurin kemudian melirik lagi ke jendela status di mana dia melihat bahwa dia telah membuka potongan lurus. Ini memungkinkannya untuk melempar lebih cepat dan lebih kuat dan tidak hanya dengan objek memori. Pada dasarnya, dia dapat mengambil apa saja dan melemparkannya dengan presisi tertinggi seperti yang dia lakukan dengan pisau. Yiren terkejut melihat ini, dan dia memutuskan untuk mencobanya tanpa penundaan. Erin masih sibuk menyalahkan dirinya sendiri ketika Yurin mendesaknya untuk minggir. Erin terkejut ketika dia melihat Yurin memegang pedang kayu yang patah. Yurin berdiri di depan target, dan dia mengedarkan energi melalui tubuhnya. Dan menggunakan keterampilan potongan lurus, dia melemparkan pedang kayu yang rusak. Yang sangat mengejutkan Aaron, pedang kayu itu menghancurkan target. Aaron berteriak ngeri, dan dia bertanya kepada Euron kekuatan macam apa yang mengalir melalui nadinya. Euron dengan canggung menjawab bahwa itu adalah kekuatan latihan, tetapi Aaron tidak bodoh, dan dia tahu bahwa itu sangat mustahil. Yiren kemudian memohon bantuan kepada Erin. Dia sadar bahwa dia melaporkan setiap gerakannya kepada ayahnya, tetapi dia memohon padanya untuk tidak memberitahu ayahnya tentang hal ini untuk sementara waktu. Erin ingin memperdebatkan ini, tetapi Yiren menunjukkan fakta bahwa dia saat ini sedang menguji beberapa hal, dan dia berjanji untuk menjelaskan semuanya kepadanya nanti. Yang dia inginkan hanyalah agar dia memberinya waktu untuk menertibkan semuanya. Aaron tidak punya pilihan selain menyetujui ini. Kemudian pada hari itu, Yiren mengikuti salah satu pekerja, Peru, dengan mata pencipta. Dia tahu orang itu menggunakan racun, tapi afinitasnya netral. Yurin langsung tahu Peru adalah orang yang dia cari karena hanya dia yang bisa menyelipkan racun ke makanannya tanpa ada yang sadar. Menggunakan panah di tangannya, Yurin menargetkan Peru dan mengenainya dengan racun paralitik yang meninggalkan jejak hijau. Peru terkena sebelum dia tahu apa yang terjadi. Dia jatuh ke tanah dan pingsan sementara Yurin bangga pada dirinya sendiri. Berkat jendela status, Yurin bisa melihat efek racun paralitik akan berlangsung selama 1 jam. Yurin meraih orang yang tidak sadar itu dan membawanya ke gudang yang sepi. Ketika orang itu akhirnya bangun, dia melihat Yurin berdiri di depannya dan dia terlihat sangat mengancam. Yurin tersenyum jahat dan Peru sudah tahu apa yang akan menimpanya. Yurin lalu mendesak Peru untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur jika dia ingin hidup lebih lama. Dia bertanya apakah dia yang menaruh racun di supnya. Yiren menyuruh Peru berkedip sekali jika jawabannya benar, tapi jika salah, dia harus berkedip 2 kali. Dia bertanya lagi apakah dia yang meracuninya, dan dia berkedip sekali. Dia kemudian menindaklanjuti dengan bertanya apakah racun itu herbal hanyang, dan Peru berkedip sekali lagi. Yurin senang Peru bekerja sama dengannya, dan dia melanjutkan ke pertanyaan berikutnya di mana dia bertanya pada Peru apakah Kaina yang menyuruhnya melakukan peracunan. Peru berkedip 2 kali mengatakan itu bukan Kaina. Yurin marah dan dia mengeluarkan pisau, menyuruh Peru untuk berpikir lagi karena akan lebih baik jika dia tidak berbohong padanya. Yurin memberitahunya bahwa dia punya cara untuk melihat dan mengetahui sesuatu. Dia meyakinkannya bahwa dia akan menggorok lehernya jika dia berbohong padanya. Yiren lalu bertanya lagi, dan anehnya, Peru tetap pada jawabannya, mengatakan perintah itu tidak datang dari Kaina. Yiren tahu Peru tidak berbohong, tapi dia bertanya-tanya siapa yang mungkin memerintahkannya untuk diracuni. Yurin memutuskan untuk mencari tahu itu nanti dan dia mengeluarkan pil menyuruh Peru untuk menelannya. Dia memberitahunya bahwa itu adalah racun paralitik dan dia mendorong pil itu ke mulutnya. Setelah Peru menelannya, Yurin memberitahunya bahwa dia sekarang hanya punya 1 bulan untuk hidup. Yurin meyakinkan Peru bahwa semua organ internalnya akan meleleh jika dia tidak minum penawarnya dalam waktu 1 bulan. Karena Peru tidak ingin mati, Yurin mengatakan kepadanya bahwa dia harus mulai mengikuti perintahnya. Peru gemetar ketakutan, menyadari bahwa dia telah menempatkan dirinya dalam posisi yang membahayakan. Yurin lalu meletakkan tangannya di kepala Peru dan menggunakan kekuatannya untuk melepaskan racun paralitik. Dengan ini, Peru akhirnya bisa bergerak dan berbicara. Yurin lalu mengajukan pertanyaan lagi, menuntut untuk tahu siapa yang memerintahkan Peru untuk meracuninya. Peru akhirnya mengungkapkan kebenaran, mengatakan itu adalah Kapten Malam Charox Livingstone. Yurin terkejut mendengar ini, dan Peru mengungkapkan bahwa Charox berencana membunuh Yurin karena sakit dalam tahun ini. Ternyata Charox adalah kakak Kaina, dan dia mendapat peran sebagai Kapten Ksatria. Berkat pernikahannya dengan Markis, Yurin lega bahwa dia tidak sepenuhnya salah karena Krax adalah saudara laki-laki Kaina yang membuat mereka kaki tangan. Yurin lalu memberikan Peru selembar kertas, dan tertulis di kertas itu daftar racun.
Karena Prue sangat berpengetahuan dalam hal racun, Yurin percaya bahwa dia dapat membantu mendapatkannya dari pasar gelap. Yurin menyuruh Prue mendapatkan uang yang dia butuhkan dari Krax dan mengumpulkan setiap racun dalam daftar. Yurin ingin Prue membawakan racun itu kepadanya, dan dia memerintahkannya untuk memulai dengan yang sudah dia miliki. Prue terkejut, dan dia bertanya pada Yiren mengapa dia membutuhkan racun. Tapi Yiren dengan dingin menjawab mengatakan pada Prue bahwa dia tidak pernah memberinya izin untuk bertanya. Prue dengan cepat meminta maaf dan Yiren memberitahunya bahwa dia bebas untuk pergi. Sebelum meninggalkan ruangan, Yurin mengatakan pada Prue bahwa dia menginginkan banyak racun dalam makanannya mulai saat itu dan seterusnya. Prue mendengar ini, membuatnya benar-benar tidak percaya. Ketika Yurin sampai di kamarnya, dia mulai merayakan karena dia berhasil menipu Prue hingga percaya bahwa sebenarnya ada racun di tubuhnya. Apa yang Yiren berikan padanya hanyalah daun kering yang dia kumpulkan jadi satu. Yiren lalu menyadari bahwa sangat penting baginya untuk mempelajari seni bela diri klan Sichuan Tang. Ternyata sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi dan dia harus siap. Malam berikutnya, Prue mengunjungi Yiren untuk menunjukkan padanya ramuan beracun yang dia miliki. Dia meletakkannya di atas meja, dan Yurin melihatnya dengan baik. Yang pertama adalah herbal hanyang. Yang kedua adalah yakrapka. Daun di antara mereka disebut daun pembuluh kayu. Prue terkejut bahwa Yurin tahu semua racun seperti bukan apa-apa. Tanpa sepengetahuan Prue, Yurin bisa melihat nama mereka melalui jendela status. Yurin bertanya pada Prue mengapa dia memiliki racun lain ketika dia bisa dengan mudah membunuhnya hanya dengan herbal hanyang. Prue mengungkapkan bahwa herbal hanyang membutuhkan waktu lama dan begitu resistensi berkembang, itu benar-benar berlangsung lebih lama. Namun, mencampur yakropka setelah gejala herbal hanyang mulai akan meningkatkan efeknya. Pada dasarnya, racun menjadi lebih mematikan jika digabungkan. Yurin lalu bertanya pada Prue bagaimana dia mempelajari semua tentang racun, dan dia mengungkapkan bahwa dia dijual ke keluarga Living Tain ketika dia berusia 8 tahun, dan dia berlatih di bawah master racun di sana. Yurin bertanya padanya apakah ada orang lain seperti Prue dan Living Tain. Dia menjawab bahwa awalnya ada 20 anak, tapi mereka semua meninggalkannya sebagai satu-satunya yang selamat. Yurin tidak terkejut dengan ini karena anak-anak dengan afinitas rendah terhadap racun akan mati ketika mereka terpapar racun, tapi dia melihat bahwa Prue membenci keluarga Tain yang hidup. Dia berencana untuk menggunakan ini untuk keuntungannya. Setelah diskusi mereka, Yurin memuji Prue atas pekerjaannya yang baik dan dia memberitahunya bahwa dia bebas untuk pergi hari itu. Setelah kepergian Prue, Yurin mulai mengonsumsi ramuan beracun. Saat dia memakannya, dia mendapatkan notifikasi dari layar status tapi dia segera mencapai batasnya dan sistem mendesaknya untuk melakukan meditasi pernapasan. Yurin melakukan seperti yang disarankan sistem dan dia berhasil mengendalikan rasa sakit saat bermeditasi. Keesokan paginya, Aaron memasuki ruangan dan menemukan Yurin dalam keadaan meditasi, tapi tubuhnya sekarang ramping seperti binaragawan yang sempurna. Aaron terkejut dengan apa yang ditatap, tapi di sisi lain, Yurin telah berhasil meningkatkan energi 10.000 racun ke tahap 2. Dia memperoleh banyak teknik bela diri dan teknik racun juga dalam prosesnya. Erin hendak mulai berbicara tentang tubuh Uran ketika dia merasakan sesuatu yang busuk di ruangan itu. Uran tidak tahu harus berkata apa pada Erin karena dia tahu alasan dibalik bau yang tidak sedap itu. Rupanya, ketika energi batin seseorang meningkat dan tingkat seni bela diri mereka naik, tubuh melepaskan sejumlah besar limbah sekaligus. Karena ruangan itu bau dan baunya jelas berasal darinya, Yurin menawarkan untuk membuka jendela, tapi Aaron berteriak padanya untuk tidak membuka pintu. Dia menyuruh Yurin untuk pergi ke kamar mandi saja. Setelah dia selesai mandi, Yurin dan Eren keluar. Yurin senang dengan dirinya sendiri, karena dia telah mampu memperoleh keterampilan baru, gerakan kaki Soryong. Itu dari keluarga Tang, dan itu adalah teknik yang sempurna untuk gerakan cepat, pembunuhan, dan penghindaran. Yiren senang bahwa dia mempelajari keterampilan yang hanya muncul di novel Wuxia. Yiren sangat senang sehingga dia terbawa suasana saat mereka berjalan di jalan sampai Eren menyentaknya kembali ke kenyataan. Eren bertanya mengapa dia berjalan seperti orang mabuk tiba-tiba. Dia ingin tahu apakah tubuhnya tidak enak badan, tetapi Yurin dengan cepat meyakinkan Erin bahwa dia baik-baik saja. Dengan ini, keduanya terus bergerak, tetapi Yurin tidak bisa berhenti melatih gerakan barunya sambil berjalan di jalan seperti orang mabuk. Erin kemudian bertanya apakah dia benar-benar akan pergi ke aula pelatihan pertama untuk menjalani pelatihan hari itu. Eren mengingatkan Iron bahwa ada banyak satria di aula pelatihan, tetapi Iron meyakinkan Arin bahwa dia tidak perlu khawatir. Iron mengklaim bahwa dia hanya pergi ke sana untuk melihat bagaimana para ksatria lainnya menjalani sesi pelatihan harian mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di aula pelatihan, dan seperti yang diharapkan, ada satria yang melatih keterampilan pedang mereka sambil berteriak seperti orang gila. Mereka terkejut ketika Yiren dan Eren memasuki tempat pelatihan. Awalnya, mereka tidak mengenali pria tampan yang berada di belakang Eren karena dia telah banyak berubah. Akhirnya, mereka menyadari bahwa orang yang mereka lihat adalah Yiren, putra bangsawan. Mereka tidak percaya betapa banyak berat badan yang hilang dari Yurin selama pelatihan.
Para satria percaya bahwa Yurin menggunakan semacam sihir untuk mengurangi berat badannya. Saat mereka berbisik, Yurin dapat dengan jelas mendengar mereka semua berkat energi internalnya. Aaron kemudian menunjuk ke seorang pria besar di depan mereka. Dia memberitahu Euron bahwa dia adalah seorang satria, peserta pelatihan, tetapi karena bentuk tubuhnya yang bagus, dia akan segera menjadi ksatria junior. Euron melihat lebih dekat dan segera menyadari bahwa pria itu adalah Craid. Dia adalah bagian dari karakter utama dalam novel, dan dia kemudian menjadi sekutu protagonis. Euron tidak tahu tentang kehidupan Craid sebelum dia bertemu sang pahlawan. Euron senang dengan fakta bahwa Craid ada di mansion karena itu mungkin menjadi hal yang baik baginya nanti. Namun, dia fokus pada hal lain untuk hari ini. Semua ksatria di aula pelatihan membencinya, dan sebagian besar dari mereka hanya ingin membunuh Euron. Euron menatap mereka, bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi subjek ujiannya. Euron mengambil pedang dan memutuskan untuk memulai dengan racun bernama racun berkepanjangan. Itu masih di level 1, dan begitu tertelan, ia menyebar ke semua organ dalam beberapa saat. Dia mengaktifkan racun dan dari jauh mengenai salah satu ksatria dengannya. Ksatria itu jatuh ke tanah dengan teman-temannya bertanya apakah dia baik-baik saja. Mereka bertanya apakah dia perlu menggunakan toilet, tetapi dia berkata tidak sambil berguling-guling di lantai kesakitan. Para satria menyadari betapa mengerikannya situasinya dan segera menyarankan agar mereka memanggil seorang pendeta. Tiba-tiba, ksatria itu bangkit kembali mengatakan bahwa rasa sakitnya hilang. Yang lain terkejut dengan ini, dan mereka bertanya-tanya apakah pria itu hanya mempermainkan mereka. Pria itu mencoba memberitahu mereka bahwa dia tidak memalsukannya, dan dia benar-benar kesakitan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mempercayainya. Euron telah melihat cara kerjanya, dan dia memutuskan untuk mencoba asap pembunuh jiwa. Ini adalah asap yang menciptakan ilusi, menyebabkan ketakutan dan kebingungan dalam jangkauan yang ditetapkan. Para ksatria masih memarahi rekan-rekan mereka karena memalsukan rasa sakitnya ketika Euron memukul mereka dengan asap pembunuh jiwa. Segera, semua orang dalam jangkauan efek mulai panik. Rupanya, monster menakutkan berdiri di depan mereka, siap melahap mereka. Mereka jatuh ke tanah, mengompol celana mereka sementara Euron tertawa di kejauhan. Aaron, di sisi lain, bingung tentang apa yang terjadi. Situasi menjadi lebih buruk bagi para ksatria yang terkena dampak karena beberapa monster muncul di hadapan mereka menyiksa mereka. Ketika Euron sudah cukup puas, dia melepaskan ilusi karena dia tidak ingin menunggu para ksatria mulai saling menyerang. Perdebatan terjadi di antara mereka karena mereka mengklaim bahwa mereka semua terlihat seperti monster. Euron memutuskan bahwa dia sudah selesai dengan eksperimen hari itu, tetapi dia senang dengan bagaimana semuanya berjalan. Euron kemudian memberitahu Aaron bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Aaron terkejut karena mereka belum melakukan apapun yang berarti sejak mereka tiba. Euron mengklaim bahwa aula pelatihan berisik dan dia menyarankan agar mereka pergi ke aula pelatihan keempat sebagai gantinya. Beberapa saat kemudian, salah satu pelayan muncul untuk memberitahu keduanya bahwa seorang tamu baru saja tiba di mansion. Euron bertanya-tanya siapa tamunya, dan dia segera mengetahui bahwa tunangannya, Ilya Marcus, datang menemuinya. Sambil menunggu Euron, Ilya sudah memiliki rencana untuk membatalkan pertunangan mereka bersama. Ketika Euron memasuki ruangan tempat dia menunggu, wajah Ilya memerah, dan semua yang telah dia rencanakan untuk dilakukan sebelum melihat Euron mulai keluar dari kepalanya, dan mereka digantikan dengan pertanyaan. Sebelum memasuki ruangan untuk melihat Ilya, Euron telah menganalisis situasinya. Dia tahu bahwa Ilya pandai menggunakan tinjunya, dan sekitar waktu inilah, dalam cerita Ilya menuntut agar mereka berpisah. Namun, novel Euron terus menolak untuk melepaskannya. Namun, kali ini Ilya terkejut ketika dia melihat Euron. Dia mulai bertanya kepadanya siapa dia. Euron terkejut dengan pertanyaan itu, dan dia memberitahu Ilya bahwa itu tidak lain adalah dia. Ilya masih tidak ingin percaya saat dia mulai panik sementara Euron hanya menenangkannya mengatakan kepadanya bahwa sudah lama. Ilya mengakui bahwa dia benar-benar mendengar bahwa Euron kehilangan berat badan, tetapi dia berasumsi bahwa itu adalah rumor palsu. Ilya mengatakan belum 2 bulan sejak dia pergi, dan dia mulai bertanya-tanya bagaimana Euron bisa berubah sebanyak itu dalam waktu singkat. Euron kemudian mengungkapkan bahwa dia mampu berubah sebanyak itu karena dia berlatih sangat keras. Ini mengejutkan Ilya, dan Euron melanjutkan, mengungkapkan bahwa setelah dia dipukuli olehnya, dia mulai memikirkan kembali keputusan hidupnya. Dan karena ini, dia memutuskan untuk berubah. Ilya bertanya kepadanya apakah dia mencoba untuk membalas dendam, tetapi Euron berkata tidak. Saat itu, Euron melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia berlutut dan membungkuk kepada Ilya, berterima kasih padanya. Ini mengejutkan wanita yang tidak bisa melihat prianya berlutut. Euron mengungkapkan bahwa dia mampu mengubah caranya, yang semuanya berkat Ilya. Euron memberitahu Ilya bahwa dia benar-benar menyesal atas apa yang terjadi di antara mereka, tetapi meyakinkannya bahwa dia akan mengerti jika dia ingin memutuskan pertunangan. Ilya tercengang ketika dia melihat ini, membuatnya mulai mempertanyakan identitas Euron. Euron mengejutkan Ilya lagi dengan mengakui bahwa dia adalah sampah.
Yurin tahu bahwa semua yang terjadi bukanlah salahnya tetapi idiot yang merupakan penghuni tubuh sebelumnya. Namun, alasan Yurin begitu bersemangat untuk meminta maaf adalah karena Ilya bukan hanya seorang heroin sederhana, tetapi sifat Ratu Pedangnya, dengan sifatnya sendiri, membuatnya semakin kuat dari waktu ke waktu. Kemudian dalam cerita, dia mampu menyelamatkan pahlawan yang jatuh dan bahkan menebas penjahat utama. Ini dimungkinkan berkat sifat Ratu Pedangnya. Euron tidak peduli jika mereka memutuskan pertunangan selama dia mampu memperbaiki hubungan dan menjadikan Ilya sebagai sekutunya. Saat itu, Ilya bertanya kepada Euron apakah dia serius dengan apa yang dia katakan dan dia berkata ya. Namun, ini tidak cukup bagi Ilya, karena dia menuntut agar Euron bersumpah dengan apa yang dikatakan. Ilya melepaskan auranya, membuatnya tampak sangat berbahaya saat membuat permintaan. Yiren tidak percaya bahwa Ilya akan mencekiknya dengan aura menakutkannya, tetapi tampaknya dia telah melihat adegan itu di tempat lain sebelumnya. Ilya kemudian menyuruh Yiren untuk bersumpah bahwa dia tidak akan kembali ke cara lamanya, dan jika dia melanggar sumpah, Ilya akan menjadi orang yang memukulinya sampai mati. Mendengar ini, Yurin kaget karena ini adalah kalimat yang sama yang Ilya katakan kepada protagonis, bukan Yurin. Yurin kemudian memutuskan untuk menunjukkan kepada Ilya bahwa dia tidak main-main. Dia mengaktifkan 10.000 racun, dan energi dari tubuhnya menghabisi aura Ilya. Yurin kemudian memberitahu Ilya bahwa dia bersumpah untuk tidak kembali ke cara hidupnya yang dulu. Wajah Ilya memerah karena terlalu banyak tersipu, tetapi dia berhasil menahannya dan dia memberitahu Yurin bahwa dia akan mengawasinya. Dia memberitahu dia bahwa satu kesalahan lagi darinya berarti pertunangan dibatalkan. Euron kaget bahwa Ilya tidak memutuskan pertunangan. Ketika Ilya bertemu dengan Wellington di kamarnya, pria itu juga kaget, sama seperti Euron ketika dia mengetahui bahwa Ilya tidak akan memutuskan pertunangan. Markis terpaksa bertanya kepada Ilya mengapa dia tidak memutuskan pertunangan. Ilya kemudian menyebutkan bahwa ayahnya selalu mengatakan kepadanya bahwa orang tidak bisa diperbaiki, dan ketika dia mendengar rumor bahwa Yurin telah berubah, dia penasaran. Dia bertanya-tanya apakah dia telah kembali menjadi Yurin yang lemah dan baik hati seperti saat dia masih kecil. Tapi yang paling mengejutkannya, Yurin adalah orang yang sama sekali berbeda. Karena ini, Ilya mengambil risiko untuk mempercayai Yurin sekali lagi. Namun, Ilya memberitahu Markis bahwa dia akan memukuli Yurin sampai mati jika dia kembali ke cara hidupnya yang dulu. Markis merasa lega mendengar ini, dan dia mendesak Ilya untuk menjaga Yurin dengan baik. Ilya berdiri untuk pergi, dan Markis mendesaknya untuk tinggal beberapa hari. Tetapi dia menolak, mengungkapkan bahwa dia sudah memberitahu ayahnya bahwa dia akan datang untuk memutuskan pertunangan. Markis kemudian menyarankan agar dia setidaknya melihat Yurin berlatih sebelum dia pergi, tetapi dia menolak lagi mengatakan dia tidak ingin mengganggunya. Kemudian hari itu, Markis memanggil Yurin ke kamarnya. Dia menggodanya ketika dia memasuki ruangan, bertanya kepadanya siapa dia. Sebelum Yurin mulai panik, Marquis dengan cepat mengungkapkan bahwa dia hanya menarik kakinya. Wellington menepuk bahu putranya untuk memujinya atas kerja kerasnya selama ini. Wellington bertanya kepada Yiren apakah dia tahu mengapa dia memanggilnya, dan dia memberitahu ayahnya bahwa itu pasti tentang pelatihan malamnya. Ayahnya senang, dia juga sudah bijaksana. Markis percaya bahwa sudah waktunya Euron mempelajari ilmu pedang keluarga Rox. Saat itu, Euron memberitahu Markis bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diinformasikan kepadanya mengenai masalah pelatihan satria. Alih-alih berlatih untuk menjadi seorang satria, Euron mengejutkan ayahnya, mengatakan dia ingin mempelajari seni melempar alih-alih ilmu pedang. Ayahnya langsung marah, mengatakan dia tidak bisa mengizinkan ini karena itu adalah teknik murahan yang digunakan oleh pencuri. Markis mengklaim bahwa dengan teknik melempar, dia tidak akan bisa menembus baju besi seorang satria, belum lagi tubuh monster yang menakutkan. Yurin segera mengajukan saran, memberitahu ayahnya bahwa mereka harus membuat taruhan. Dia ingin mereka bertaruh apakah dia bisa menangkap binatang itu, Borak dengan belati atau tidak. Markis mendengar ini dan percaya bahwa Yurin hanya keras kepala. Dia mengatakan kepadanya bahwa pedang seorang pejuang perlu diisi dengan aura untuk dapat menembus sisik Borak. Markis percaya bahwa bahkan jika Yurin berlatih selama 100 tahun, pisau lemparnya tidak akan bisa menembus sisik Borak. Karena ini adalah keyakinan Wellington, Yurin mendesaknya untuk membuat taruhan. Markis memutuskan untuk memanjakan Yurin dalam taruhan, dan Wellington bertanya kepadanya apa yang ingin dia pertaruhkan. Yurin memberitahu Markis bahwa jika dia berhasil mengalahkan Borak dengan belatinya, dia akan menjadi orang yang menangani pelatihannya. Tetapi jika dia gagal, dia akan mengikuti keinginan ayahnya. Dengan ini, keduanya membuat taruhan mereka. Yiren kembali ke kamarnya dengan lega karena dia menyadari bahwa Aron belum memberitahu ayahnya tentang pelatihannya. Karena tes praktisnya adalah hari berikutnya, Yiren bertanya-tanya berapa banyak percobaan yang dibutuhkan untuk memecahkan sisik boraks. Untuk mempersiapkan tes, Yiren memutuskan bahwa dia perlu makan beberapa ramuan beracun untuk berjaga-jaga. Dia berencana untuk meningkatkan seni ilahi ke bintang ketiga. Saat itu, Erin memasuki ruangan dengan pesan dari Markis. Rupanya, Markis telah memilih waktu dan tempatnya. Tes akan diadakan pada siang hari berikutnya dan mereka akan menggunakan ruang pelatihan pertama.
Yurin kemudian bertanya padanya apakah dia tahu detail taruhan itu, dan dia berkata ya. Namun, bukan hanya dia yang mengetahuinya. Seluruh perkebunan menyadari taruhan yang mereka buat. Karena ini, seluruh perkebunan tertawa karena mereka cukup yakin Yurin akan buang air kecil di celana ketika dia menghadapi Borak. Eren mengungkapkan bahwa semua orang bersenang-senang mengobrol tentang bagaimana dia akan gagal karena dia adalah musuh publik nomor 1. Ini sampai ke Yurin. Dan dia bertanya kepada Eren apakah semua orang datang untuk menonton tes. Eren menjawab bahwa Markis mengizinkannya, jadi ruang pelatihan akan dipenuhi dengan orang-orang. Yiren menghela nafas ketika dia mendengar ini, tetapi kemudian dia meminta pendapat Erin. Erin menundukkan kepalanya sambil mengatakan dia percaya bahwa hari berikutnya akan menjadi hari Yiren. Malam itu, Yiren melakukan seperti yang dijanjikan, dan dia meningkatkan seni ilahi ke bintang ketiga. Keesokan harinya, Euron kaget ketika dia menyadari bahwa ruang pelatihan dipenuhi dengan orang-orang seolah-olah mereka ada di sana untuk menonton pertandingan arena. Sebelum ujian dimulai, Euron meyakinkan ayahnya bahwa dia siap, tetapi dia menunjukkan fakta bahwa seluruh area dipenuhi dengan orang-orang. Ayahnya mengungkapkan bahwa itu adalah niatnya untuk memberitahu hanya pesulapnya, tetapi untuk beberapa alasan, berita itu menyebar kemana-mana. Marcus kemudian mendesak Yorin untuk melakukan yang terbaik agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Setelah semuanya beres, pesulap memulai ritual pemanggilan untuk memanggil Burak. Pemanggilan berhasil, dan monster muncul dari asap. Yiren sangat senang melihat secara fisik monster yang ia, sebagai penulis, ciptakan dengan kata-kata. Rupanya, Bohrok adalah monster laut dengan tinggi 150 cm. Segera, monster itu muncul dari lingkaran pemanggilan, dan para penonton mulai panik. Yurin kaget melihat seperti apa Borak itu, karena itu adalah monster yang dia buat ketika dia sedang makan sashimi ikan batu di restoran dan tidak bisa memikirkan ide monster. Yurin tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan di depan Borax karena dia hanya bisa melihat monster lucu jika hanya lengannya yang diambil. Tiba-tiba, monster itu datang menyerang Yurin. Hampir menangkap Yurin saat dia linglung, tetapi berkat gerakannya yang licin, dia mampu menghindari serangan itu. Karena monster itu menyerangnya tanpa peringatan, Yurin memutuskan untuk menjadi serius. Dia mengeluarkan salah satu pisau lemparnya untuk menguji seberapa kuat sisik boraks itu. Anehnya, sebuah target muncul di depannya yang menunjuk ke area tertentu di tubuh monster itu, dan Yurin menganggap bahwa itu adalah titik lemah monster itu. Dia memutuskan untuk mencoba hipotesis ini, dan dia melemparkan pisau ke arah target. Pisau itu menembus target, menyebabkan monster itu berteriak kesakitan sebelum jatuh ke tanah, mati. Yurin kecewa karena Borak mati hanya dengan satu pukulan. Markis dan para penonton tercengang ketika mereka melihat ini terjadi. Seluruh aula segera bergemuruh merayakan Yurin yang mengalahkan Borok. Pesulap melangkah ke ruang pelatihan untuk secara resmi mengumumkan bahwa Yurin telah mengalahkan Borok. Markis meninggalkan tempat duduknya dan bergegas ke Yurin untuk bertanya kepadanya bagaimana dia berhasil mengalahkan Borak hanya dalam satu pukulan. Yurin dengan canggung menjawab bahwa dia hanya membidik dengan baik dan dia berhasil mengenai sasaran. Markis tidak mau menerima hasilnya karena Borak mati karena satu serangan belati. Dia berpendapat itu tidak masuk akal, dan Yiren dengan cepat menyela, bertanya apakah Markis mencoba mengingkari janjinya. Tepat saat itu, penyihir memberitahu Markis bahwa Yiren menargetkan lengan Borak yang tidak ada sisiknya. Setelah mendengar ini, Markis berteriak pada Yiren, mengatakan kepadanya bahwa dia mampu mengalahkan monster itu karena keberuntungan belaka. Yorin tidak ingin berdebat dengan ayahnya saat dia mengatakan kepadanya bahwa dia memenangkan taruhan bahkan jika itu lemparan keberuntungan atau bukan. Yorin berbalik untuk pergi, tetapi ayahnya menyuruhnya untuk melakukan tes sekali lagi. Yorin tidak mau setuju sampai Markis meningkatkan taruhannya. Dia memberitahu Yurin bahwa dia akan mengabulkan satu permintaan jika dia berhasil memenangkan ronde kedua. Yurin senang mendengar bahwa dia bisa mendapatkan permintaan. Namun, Markis mengubah segalanya, mengatakan lawannya bukan Borak tetapi seorang satria. Ayah Yurin bertanya apakah dia setuju dengan aturan baru, dan dia berkata ya. Yurin tidak peduli siapa lawannya, karena ini mungkin benar-benar kesempatannya, karena dia mungkin akan melawan Krax. Namun, dia memutuskan untuk membiarkan hal-hal itu terjadi karena dia masih membutuhkan Krax untuk memasok uang kepada Peru untuk mendapatkan racun yang dia butuhkan. Markis kemudian menyarankan agar mereka mulai dengan seorang satria pelatihan. Yiren bertanya kepada ayahnya apakah dia bisa memilih lawannya, dan dia memberinya lampu hijau untuk melakukannya. Tanpa ragu-ragu, Yiren memilih Kraid sebagai lawannya. Beberapa saat kemudian, Kraid bergegas ke arena dari tempatnya berada. Dia membungkuk kepada Markis yang mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki tugas untuknya. Kraid meyakinkan Markis bahwa dia akan mengikuti instruksi apapun yang dia berikan. Tepat saat itu, Wellington menunjuk putranya, dan dia menyuruh Kraid untuk memberi pelajaran yang pantas kepada bocah itu. Kraid terkejut ketika dia mendengar ini, dan Markis memperhatikan ini. Dia segera bertanya kepadanya apakah dia tidak bisa melakukannya, tetapi Kraid memberitahu Markis bahwa dia siap untuk tugas itu. Tiba-tiba, Yiren mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Dia memberitahu Kraid bahwa dia hanya akan melemparkan 3 belati ke arahnya, dan jika dia berhasil memblokir ketiganya, dia memenangkan pertandingan.
Markis terkejut mendengar ini, dan dia menyuruh Clyde untuk menempatkan putranya yang sombong pada tempatnya. Sementara itu, teman-teman Clyde di arena menggodanya, mengatakan kepadanya bahwa jika dia kalah, tidak akan ada makan malam untuknya. Seseorang bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia harus melakukan 100 putaran di sekitar tempat pelatihan jika dia kalah. Sebelum pertandingan dimulai, Yurin mendengar suara seorang gadis di antara para penonton yang mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melakukannya. Ini adalah motivasi yang cukup bagi Yurin saat dia mengeluarkan belatinya yang siap menghadapi Clyde. Tepat saat mereka akan memulai pertandingan, beberapa area target muncul di tubuh Clyde, membuat Yurin terpana. Yurin khawatir dia mungkin membunuh Clyde dengan cara yang sama seperti dia membunuh Borak, tetapi dia tidak bisa melakukan ini. Yurin kemudian memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lain. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan untuk melemparkan belati, dan itu mengenai pedang Clyde, meninggalkan suara keras seperti meriam, mengejutkan semua orang di arena. Belati itu jatuh, dan Markis mengambilnya bertanya-tanya bagaimana belati biasa mampu menghasilkan kekuatan sebesar itu. Pedang Clyde mengalami penyok, dan kekuatan dari lemparan itu membuatnya terguncang. Yurin secara halus memberitahu Clyde bahwa dia sekarang sudah pemanasan, tetapi dia memberitahu dia bahwa lemparan pertama adalah peringatan. Euron memberitahu dia bahwa lemparan berikutnya akan sangat kuat. Euron percaya bahwa Clyde tidak akan mati dari apa yang akan dia lakukan karena dia adalah karakter pendukung utama. Euron kemudian melemparkan belatinya sekali lagi, dan saat berputar ke arah Clyde, dia mencoba memblokirnya dengan pedangnya, tetapi ini meninggalkan ledakan keras dan awan asap. Ini mengejutkan semua orang, termasuk Markis. Ketika asapnya menghilang, Clyde benar-benar terguncang dan pedangnya hancur. Pedang Clyde jatuh dari tangannya, dan Markis berjalan menghampiri putranya. Dia menuntut agar mereka pergi ke tempat pribadi untuk berbicara, tetapi Euron mengingatkan ayahnya bahwa pertandingan belum berakhir karena dia masih memiliki satu belati tersisa. Mata Wellington berbinar ketakutan dan dia menyuruh Euron untuk tidak bertindak terlalu jauh. Euron kemudian menyarankan agar mereka mendengar dari Clyde sendiri. Euron berjalan menghampiri Clyde, menyuruhnya untuk mengangkat kepalanya, dan dia bertanya kepadanya apakah dia ingin mengakhiri semuanya seperti ini. Euron mengingatkan Clyde bahwa dia adalah seorang satria dalam pelatihan, dan dia seharusnya tidak menerima hasil yang sampah seperti itu. Karena membawa hal-hal ke akhir yang pasti adalah cara seorang satria, Euron kemudian bertanya kepada Clyde lagi apakah dia siap untuk menyerah. Clyde tergagap sebelum menuntut agar mereka memberinya pedang baru. Aura Clyde berputar di sekelilingnya sambil mengungkapkan tekadnya untuk tidak mundur. Semua orang, termasuk Markise, terkejut bahwa Clyde masih seorang satria, tetapi dia telah membangkitkan auranya. Ternyata inilah yang diinginkan Euron sejak awal. Clyde memiliki sifat seorang mengamuk yang hanya terwujud pada titik puncak, karena Clyde telah meningkatkan pertahanannya dengan membangkitkan auranya dan memasuki mode mengamuk. Euron percaya bahwa inilah saatnya dia mencoba teknik tingkat yang lebih tinggi. Clyde mendesak Euron untuk melemparkan belatinya, tetapi Markis terkejut bahwa Clyde dapat mewujudkan aura yang begitu besar sehingga dapat dibandingkan dengan bakat seorang satria berpangkat tinggi. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan putranya dalam situasi ini. Euron membidik belatinya dan melemparkannya. Namun, kali ini, belati itu berputar saat mendekati Clyde. Clyde terkejut saat dia ditinggalkan dalam kebingungan, bertanya-tanya mengapa belati itu lambat tidak seperti yang lain. Clyde marah, percaya bahwa Euron mempermainkannya. Kali ini, dia memutuskan untuk mengangkat pedangnya untuk mencoba dan memblokir belati, tetapi sebelum dia dapat mengenai belati, itu berputar melewati pedangnya. Clyde tidak dapat pulih dari ini, dan dia akhirnya terkena di bahunya. Namun, belati itu berhasil melambat sebelum mencapai tulang bahu Clyde. Bahkan dengan ini, Clyde masih merasakan sakit yang luar biasa saat dia berlutut sambil berteriak kesakitan. Semua orang terkejut melihat ini, membuat mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Karena belati itu sangat lambat dan Clyde berteriak kesakitan, rekan-rekan satrianya menyuruhnya untuk berhenti berpura-pura. Mereka berasumsi bahwa dia bertindak seperti itu karena dia tidak ingin mempermalukan Euron. Tanpa sepengetahuan mereka, Euron menanamkan lemparan terakhir dengan lebih banyak energi internal, itulah mengapa rasa sakitnya sangat ekstrem. Tepat saat itu, Marquis memanggil Euron, mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu berbicara, tetapi dia memberitahu dia bahwa dia telah memenangkan taruhan itu. Euron berjalan menghampiri Clyde dan dia meletakkan tangannya di lokasi cedera. Euron mulai menyerap energi internal yang bersarang di bahunya, dan dengan ini, rasa sakitnya menghilang. Mengejutkan Clyde berdiri di atas kakinya, dan dia membungkuk pada Euron sambil berterima kasih padanya. Clyde juga meminta maaf karena menganggap bahwa Euron meremehkannya karena kecepatan belati. Mengakui bahwa lemparan belati adalah seni yang mengesankan, dan dia percaya bahwa Euron tidak mungkin mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu, membuatnya percaya bahwa Euron telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini. Clyde kemudian mulai berbisik, bertanya kepada Euron apakah dia menyembunyikan kekuatannya, karena beberapa faksi rahasia menargetkan rumah Markis. Ketika Euron mendengar ini, dia menyadari mengapa Clyde selalu sendirian. Clyde adalah tipe pria yang benar-benar menyukai teori konspirasi.
Craid kemudian membungkuk kepada Euron, meyakinkannya bahwa dia akan berada di sana untuk membantu ketika dia ingin bertarung melawan. Karena interaksi singkat mereka satu sama lain, kesukaan Craid untuk Euron melonjak menjadi 26%. Euron senang mendengar ini, dan dia meyakinkan Craid bahwa dia akan melihatnya di sekitar. Saat Euron berjalan pergi, Craid berteriak, memberitahu Euron bahwa dia akan menyebarkan berita bahwa dia adalah orang baik. Euron, di sisi lain, senang karena dia semakin dekat dengan Craid karena suatu hari dia akan menghancurkan Ordo Kesatria itu sendiri. Eren berjalan mendekati Euron, dan dia memujinya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Dia kemudian menyebutkan bahwa dia belum pernah melihat Euron menggunakan teknik terakhir yang dia gunakan sebelumnya. Euron dengan cepat memberitahu Eren bahwa itu adalah teknik baru, dia dan bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang itu. Eren mengakui bahwa dia juga akan dikalahkan jika dia menghadapi teknik itu untuk pertama kalinya. Namun, dia yakin bahwa dia sekarang dapat memblokirnya. Yiren tahu bahwa ini bukan gertakan dari pihak Eren. Rupanya, Eren memiliki sifat yang disebut cermin jernih yang memungkinkannya untuk dengan cepat beradaptasi dengan situasi dan skenario. Eren kemudian bertanya kepada Eren apakah dia baik-baik saja dengan kehidupan yang sedang dia jalani. Karena jika dia tidak melayani sebagai pengiringnya, dia dapat dengan mudah menjadi seorang satria berpangkat tinggi. Eren terkejut, dan dia menuntut untuk tahu mengapa Yurin tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Kemudian, Yurin bertemu dengan Markis di kantornya. Wellington berteriak kepada putranya untuk memanggilnya ayah setiap kali mereka sendirian, karena bersikap terlalu formal membuat mereka merasa jauh. Yurin dengan canggung setuju, dan dia menyapa pria itu sebagai ayah. Markis kemudian bertanya kepada Yiren tentang teknik yang dia gunakan selama duel. Dia telah memeriksa arsip dan tidak dapat menemukan apapun yang terkait dengan jenis teknik yang digunakan Yiren. Pria itu mengatakan Yiren baru berlatih selama sebulan, yang membuatnya sangat mustahil untuk mempelajari keterampilan seperti itu dalam waktu singkat. Markis menuntut agar Yurin mengatakan yang sebenarnya, tetapi Yurin tahu bahwa dia jelas tidak bisa memberitahunya apa yang sebenarnya. Namun, dia sudah menyiapkan sesuatu jika hal seperti ini muncul. Yiren kemudian berbohong bahwa dia menemukan sebuah buku ketika dia mencari-cari arsip keluarga untuk metode pelatihan yang efektif. Dia menjelaskan bahwa sebuah buku di rak paling atas tiba-tiba jatuh menimpanya. Rupanya, tidak ada tulisan di sampul buku itu, tetapi ada pola aneh yang terukir di atasnya. Yiren mengatakan dia tidak terlalu memikirkan buku itu, dan ketika dia membukanya, sebuah cahaya muncul dari sana menyinari wajahnya. Dalam prosesnya, sesuatu memasuki kepalanya, dan setelah ini, buku itu menghilang. Markis terkejut mendengar ini, dan segera memberitahu Yiren bahwa dia pasti telah menemukan sebuah grimoire. Yiren mengharapkan ini karena dia adalah orang yang menciptakan konsep tersebut. Dia menyatakan bahwa grimoire adalah cara untuk menurunkan teknik atau sihir dengan mengukirnya ke dalam buku melalui kekuatan seorang penyihir hebat. Markis tidak meragukan kata-kata putranya karena arsip berisi banyak buku yang telah dikumpulkan oleh nenek moyang mereka, dan bahkan Markis tidak mengetahui segala sesuatu di dalam arsip. Markis kemudian memberitahu Euron bahwa takdir pasti telah menganugerahkan kepadanya keberuntungan besar, itulah sebabnya dia menemukan buku itu. Markis kemudian memberitahu Euron bahwa dia akan menepati janjinya, dan dia tidak akan memaksanya untuk belajar ilmu pedang. Dan untuk janji lainnya, yaitu sebuah permintaan, Markis bertanya kepadanya apa yang dia inginkan. Saat itu, Yurin menuntut sesuatu yang mengejutkan ayahnya. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia menginginkan posisi sebagai ahli waris, membuat rahang ayahnya ternganga. Yurin terkejut dengan reaksi ayahnya, menanyanya apakah dia tidak dapat mengabulkan permintaannya jika itu yang dia inginkan. Ayahnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dalam kewenangannya untuk mengabulkannya. Euron menyebutkan bahwa ekspresi ayahnya menunjuk ke sesuatu yang lain, dan dia tahu ayahnya ragu karena dia tahu itu akan menyebabkan masalah baginya. Ada banyak orang di dalam Marquisate yang akan menentang deklarasi tersebut, terutama Kaina, karena dia tahu betapa repotnya ayahnya, dia memberitahunya bahwa dia akan menyerah kali ini. Markur merasa lega mendengarnya, dan dia berterima kasih kepada Yurin. Pada kenyataannya, Yurin bahkan tidak tertarik pada posisi penerus karena jika dia menjadi pewaris, dia harus menghabiskan sepanjang hari dengan ayahnya sehingga dia bisa menerima pendidikan tentang cara mengelola Marquisate, yang pada dasarnya berarti kebebasannya hilang. Alih-alih ini, Euron lebih suka meningkatkan keterampilannya dan berkeliling dunia dalam sebuah petualangan. Ayahnya kemudian meminta Yurin untuk permintaan lain karena dia telah kehilangan yang terakhir. Euron memberitahu ayahnya bahwa dia berencana untuk membuat ordo kesatrianya sendiri. Markis terkejut mendengar ini, dan Euron mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menunjuk Aron dan Craid ke ordo tersebut sebagai kesatrianya. Karena permintaan itu tidak sesulit posisi penerus, Markis mengabulkan permintaan Euron. Yurin bersumpah kepada ayahnya, berterima kasih padanya. Markis kemudian bertanya kepada Yurin bagaimana dia akan mendapatkan kepala pelayan baru karena semua kepala pelayan saat ini memiliki seseorang yang mereka layani. Yurin kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki seseorang dalam pikirannya, dan orang ini adalah Peru yang bekerja di dapur. Yurin ingin Markis membuatnya seolah-olah dia adalah orang yang menunjuknya, alih-alih membuatnya seolah-olah itu adalah pilihan Yurin.
Markis terkejut mendengar ini, dan dia bertanya kepada Yurin apakah ada sesuatu yang salah, tetapi Yurin meyakinkan ayahnya bahwa dia akan menjelaskannya kepadanya nanti. Markis kemudian memutuskan untuk tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut karena dia tampaknya mempercayai putranya dari hari ke hari. Ternyata afinitasnya telah melonjak hingga 74. Bahkan Yurin terkejut bahwa afinitasnya telah naik, tetapi dia berasumsi bahwa itu karena dia adalah putra Markis. Kemudian, Yorin memberitahu Arin dan Craid bahwa mereka sekarang menjadi bagian dari ordo kesatrianya, dan dia ingin mereka terus berlatih dengan rajin. Selain itu, dia memperkenalkan kepala pelayan baru, Peru, kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa Peru akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Sebelumnya, Yiren dan Aaron telah berbicara tentang pengaturan baru. Yiren mengaku, memberitahu Aaron bahwa Peru sebenarnya adalah seorang mata-mata. Itulah sebabnya dia akan menggantikan Aaron sebagai kepala pelayan. Yiren mengungkapkan bahwa Peru dikirim untuk membunuhnya oleh Kaina dan Krax. Erin bahkan lebih terkejut mendengar ini, dan dia mempertanyakan keputusan Urin untuk menjaga Peru tetap dekat ketika dia mengejar nyawanya. Urin meyakinkan Arin bahwa dia tidak perlu khawatir karena Peru hanya mendengarkannya. Dengan ini Urin dapat membuat Erin menyetujui rencananya. Kembali di pertemuan, Craid mengangkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan. Setelah dia diberi izin untuk berbicara, Craid bertanya mengapa tidak ada wakil kapten, setidaknya karena mereka telah memutuskan untuk menyebut diri mereka Ordo Kesatria. Namun, wakil kapten haruslah seseorang yang memiliki keterampilan luar biasa. Craid percaya bahwa Eren tidak layak berada di Ordo Kesatria karena dia kecil dan lemah. Sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, Euron menyela, setuju dengannya bahwa wakil kapten harus kuat. Untuk menyelesaikan ini, Euron memberitahu mereka bahwa mereka akan terlibat dalam duel. Beberapa saat kemudian, Craid dikalahkan oleh Eren, mengejutkannya. Sambil berbaring di lantai, kalah, Eren memberinya pelajaran ilmu pedang. Dia memberitahu dia bahwa serangannya terlalu sederhana dan dapat dengan mudah dibaca. Craid tidak tersinggung dengan ini. Sebaliknya, dia meyakinkan wanita itu bahwa dia akan mengambil nasihat itu dengan hati. Karena Aaron menang, Yiren mengatakan posisi kapten telah diputuskan. Peru terkejut ketika Yiren menjadikan Aaron pemimpin Ordo Kesatria. Semua orang bertepuk tangan untuk Aaron, dan tidak lama setelah ini, Peru bersiap untuk pergi sehingga dia bisa menyiapkan makan malam. Begitu dia menyadari bahwa Peru agak jauh dari tempat dia berada, Yiren memutuskan untuk mencoba teknik baru yang memungkinkannya untuk berbicara secara telepati dengan targetnya. Yiren memanggil nama Peru, mengejutkannya. Dia berbalik, tetapi Yiren terus memanggilnya berulang kali. Peru hampir kehilangan akal sampai Yurin memarahinya karena bertingkah aneh. Peru kemudian bertanya apakah Yurin berkomunikasi dengannya melalui ilmu hitam, tetapi Yurin menjelaskan bahwa itu adalah sihir komunikasi sederhana. Mulai menyadarkan Peru bahwa Yurin adalah makhluk istimewa karena dia tahan terhadap racun dan dia dapat menggunakan beberapa teknik yang sangat aneh. Yurin bilang ke Peru bahwa dia bebas dengan teori apapun di kepalanya, tapi dia bertanya apakah racun yang dia minta sudah siap. Peru menjawab bahwa racunnya sudah siap. Rupanya, racun itu disebut pikiran ular, dan itu adalah racun yang diekstrak dari 100 ular viper. Meskipun Peru terampil, dia hampir tidak berhasil menyiapkan racunnya. Yurin senang racunnya sudah siap, dan dia menyuruh Peru untuk menambahkan banyak kesup cirin yang akan dia makan. Dengan gemetar ketakutan, Peru mengakui perintah tuannya. Kemudian malam itu, Yurin menyadari bahwa sejak dia mencapai bintang ketiga, kemajuannya agak lambat karena energi internalnya tidak naik secepat yang dia kira. Karena dia tidak tahu kapan krisis dunia akan dimulai, Yurin percaya bahwa sudah waktunya dia meninggalkan Marquisite. Tak lama kemudian, Yurin bertemu ayahnya, mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi untuk sementara waktu. Ayahnya bertanya, berapa lama dia akan pergi? Dan karena dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan, dia memberitahu ayahnya bahwa dia akan pergi selama seminggu. Markis tidak masalah dengan ini, karena Yurin telah rajin berlatih, tetapi dia bertanya bagaimana dia berencana untuk menangani pengawalan. Yurin mengejutkan ayahnya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membutuhkan pengawalan. Markis memprotes ini, mengingatkan Yurin tentang posisi penting yang dia pegang di keluarga. Yurin mencoba memberitahu ayahnya bahwa tidak perlu pengawalan karena dia hanya akan pergi ke desa-desa tetangga, tetapi Markis memotongnya. Markis mengungkapkan bahwa dunia telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dan meskipun dia sudah sedikit lebih kuat, dia khawatir putranya mungkin diracun. Yurin menyadari bahwa akan sulit baginya untuk meyakinkan Markis, dan dia memutuskan untuk beralih ke rencana B. Yurin memberitahu ayahnya bahwa dia siap untuk patuh, jadi dia tidak perlu khawatir. Markis senang mendengar ini, dan dia bertanya kepada putranya kapan dia akan pergi. Yurin menjawab bahwa dia akan pergi dalam 2 hari. Dengan ini dalam pikiran, Markis mengatakan dia akan menyiapkan pengawalan sebelum itu, tetapi Yurin tidak berniat menunggu pengawalan karena dia berencana untuk menyelinap keluar keesokan harinya. Yurin memanggil Peru ke kamarnya dan mengungkapkan bahwa dia akan melakukan perjalanan, tetapi dia tidak punya uang, jadi dia membutuhkan Peru untuk meminjamkannya uang. Peru ragu-ragu, tetapi ketika dia merasakan aura gelap dan menakutkan yang datang dari tubuh Yurin, dia dengan cepat menurutinya.
Yurin kemudian bertanya kepadanya apakah dia masih memiliki kantong sup ruangnya bersamanya. Yurin sebelumnya telah melihat kantong itu bersamanya. Rupanya, kantong sup ruang adalah pengaturan umum dalam novel fantasi, dan itu adalah kantong misterius yang dapat menampung sekitar 1 ton kargo. Peru tidak punya pilihan selain memberikan kantong sup ruangnya kepada Yurin juga. Karena ini, Yurin senang dia tidak perlu membawa tas bersamanya. Yurin kemudian menyerahkan kepada Peru gumpalan daun kering yang dia samarkan sebagai penawar racun. Dia memberitahu Peru bahwa itu adalah penawar racun untuk sebulan untuk racun dalam sistemnya. Yurin memainkan kartunya dengan sangat baik, memberitahu Peru bahwa dia telah menjadi pelayan yang layak. Karena ini, dia meyakinkan Peru bahwa dia akan memberinya obat permanen segera. Keesokan paginya, Yurin meninggalkan surat dan kemudian menyelinap keluar. Dia pikir dia tidak akan bertemu siapapun sampai dia bertemu dengan seorang tukang kebun tua yang memancarkan aura berat dari tubuhnya. Dia melihat sesuatu yang aneh tentang pria tua itu, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, Yurin tiba di menara sihir. Dia berjalan ke gedung. Dan ketika petugas bertanya kepadanya apa yang dia inginkan, dia pada dasarnya mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menggunakan warp. Petugas bertanya kepadanya apakah dia pernah menggunakannya sebelumnya, dan dia berkata tidak. Petugas mengungkapkan bahwa mereka menyediakan poin jarak tempuh yang seperti pesawat terbang. Petugas bertanya kepada Yurin kemana dia menuju, dan dia menjawab ke Kastil Asu. Karena seberapa jauh lokasinya, petugas mengatakan kepadanya bahwa biayanya adalah 50 emas. Setelah dia diberi harga, dia disuruh membayar dan menandatangani tiket. Yurin sudah menduga bahwa biayanya akan mahal, tetapi dia bersyukur bahwa Peru punya cukup uang untuk memberinya. Yurin memutuskan untuk menulis nama palsu, dan dia menggunakan Polion, yang merupakan nama yang dia gunakan dalam game online. Setelah dia selesai dengan pendaftaran, Yurin dibawa ke ruangan tempat mesin warping berada. Petugas mengatakan kepadanya bahwa saat dia mendengar ketukan, itu berarti dia telah tiba di tujuannya. Yurin melangkah ke mesin, dan itu mengeluarkan sinyal petir. Beberapa saat kemudian, Yurin tiba di tujuannya. Dia disambut oleh petugas lain yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah tiba di Kastil Asu. Yurin terkejut karena dia tidak merasakan apapun. Orang tua itu memberitahu dia bahwa inilah bagaimana adanya karena menara sihir telah merancang mesin warping untuk memberikan sensasi warping. Yurin terkejut dengan nama yang mereka berikan untuk fenomena itu. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah memberikan nama itu alih-alih kenyamanan berkendara yang dimaksudkan. Dengan ini, petugas mendoakannya dengan baik, dan begitu Yurin melangkah keluar dari menara sihir, Yurin sekarang berada di Kastil Asayo, yang berada di wilayah barat, tidak seperti tanah airnya. Daerah itu terlihat sangat berbeda dari yang ada di tanah airnya, dan ada banyak orang di wilayah itu juga. Namun, Yurin tidak peduli dengan itu. Karena perhatian utamanya adalah Blacksmith Ellie, dia bertanya kepada salah satu orang yang dia temui, dan mereka menggambarkannya untuknya. Yurin mulai memeriksa ganggang, tetapi tidak dapat menemukan apa yang dia cari. Sudah larut, tetapi dia memutuskan untuk memeriksa gang terakhir. Dia segera menemukan toko pandai besi, dan dia masuk. Dia bertanya kepada petugas apakah dia tahu orang yang bernama Unicorn Forge. Pria itu kemudian memberitahu Yurin bahwa tidak ada seorang pun dengan nama itu di daerah itu, membuat Yurin mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Dia percaya bahwa dia salah membacanya, tetapi sementara dia memikirkan hal ini, pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya berencana untuk menamai tokonya itu. Ketika Yurin mendengar ini, dia menggunakan mata pencipta pada pria itu. Dia menemukan bahwa namanya adalah Jirinau, dan dia adalah pandai besi yang cukup baik. Yurin menyeringai seperti anak kecil ketika dia melihat ini saat dia menyadari bahwa dia akhirnya menemukan tempat yang tepat. Yurin kemudian menuntut untuk melihat senjata yang telah dia buat, dan Jirinau menurutinya. Saat mereka melihat kreasi-kreasinya, Yurin bertanya kepada Jirinau bagaimana bisnisnya berjalan sejauh ini. Jirinau mengklaim bahwa keterampilannya bukanlah yang terbaik, itulah sebabnya dia terjebak di gang belakang. Faktanya, setiap kali pelanggan masuk, mereka hanya melihat dan pergi. Karena penjualan yang buruk, Jirinau mengungkapkan bahwa dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Yurin kemudian melihat beberapa pedang tergantung di dinding. Salah satu pedang adalah pedang roh angin yang telah dijiwai dengan berkat roh angin, Sylph. Pedang itu meningkatkan kecepatan serangan, kecepatan gerakan, dan kelincahan. Pedang lainnya adalah pedang besar roh api. Itu adalah pedang yang telah dijiwai dengan berkat salamander roh api yang lebih rendah. Pedang itu meningkatkan stamina, kekuatan, dan daya tahan. Yurin kemudian bertanya kepada Jirinau apakah dia yang membuat pedang itu, dan dia berkata ya. Namun, dia percaya bahwa setelah dia selesai membuatnya, mereka ternyata benar-benar gagal. Rupanya, pedang-pedang itu menjadi sangat berat sehingga orang kuat pun hampir tidak bisa mengangkatnya, jadi tidak ada yang membelinya. Setelah dia selesai mengatakan ini, Yuron tahu bahwa itu bukan salah Girono. Pedang-pedang itu menjadi berat karena manusia yang tidak layak menyentuhnya. Rupanya, pedang itu akan memberikan kekuatan besar kepada siapapun yang layak. Karena Yuron tahu ini, dia memberitahu Girono bahwa dia akan membeli pedang-pedang itu, membuat Girono benar-benar terkejut. Girono berpikir pedang-pedang itu gagal. Tetapi Giron tahu bahwa kedua pedang itu sempurna untuk Eren dan Kraid. Namun,
Giron masih mencari beberapa harta lainnya. Tiba-tiba, Girono bertanya kepada pandai besi apakah dia memiliki senjata berkarat. Girono punya banyak, dan dia membawanya keluar. Girono terkejut bahwa Euron menginginkannya karena dia sudah menganggapnya sampah. Euron senang bahwa dia bertemu dengan orang itu dengan cara yang sama seperti yang diatur. Dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah dan mengeluarkan belati, memberitahu Girono bahwa dia menginginkan belati itu. Girono terkejut karena bukan dia yang membuat belati itu. Dia hanya menemukannya di ruang penyimpanan dan dia tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Girono terkejut ketika Yiren mengatakan dia akan mengambil belati itu bersama pedang-pedang itu. Jirino menyimpulkan bahwa Yurin hanya mencari barang-barang yang rusak. Jirino memberitahu Yurin untuk memberinya hanya 2 koin emas, dan dia akan memberinya belati itu secara gratis. Yurin senang karena dia mendapatkan kesepakatan yang bagus, tetapi hanya dia yang tahu betapa berharganya senjata itu. Saat itu, dia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang senjata, tetapi tentang pandai besi itu sendiri. Yurin kemudian menawarkan dia kesempatan untuk menutup tokonya dan bekerja untuknya sebagai gantinya, karena dia sudah mengatakan bisnisnya berjalan dengan sangat baik. Girono terkejut dengan tawaran itu, dan dia mengungkapkan bahwa itu datang terlalu tiba-tiba, itulah sebabnya dia tidak tahu harus berkata apa. Girinaut mengakui bahwa dia telah berpikir untuk menutup toko, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan mendapatkan tawaran seperti ini. Setelah dia mengatakan ini, Yurin memutuskan untuk memperkenalkan dirinya kepada pandai besi itu. Yurin memperkenalkan dirinya sebagai tombak tak terkalahkan yang merupakan pelindung selatan. Setelah dia selesai dengan gelar itu, dia mengungkapkan nama aslinya. Jurano tercengang ketika dia menyadari bahwa dia berdiri di hadapan putra Markis. Dia segera berlutut, meminta maaf kepada Yurin sambil mengatakan dia tidak pernah menyangka seseorang yang mulia seperti dia akan memasuki toko sampah miliknya. Yurin mendesak pria itu untuk berdiri, tetapi dia menolak dan dia menuntut agar Yurin mengatakan semua yang ingin dia katakan sementara kepalanya tetap di tanah. Menyadari bahwa dia tidak bisa meyakinkannya, Yurin memutuskan untuk berbicara. Setelah mendengar semua yang Yurin katakan, Jurinot bertanya kepadanya mengapa dia mempertimbangkan untuk membantu seseorang seperti dia, dan dia menjawab bahwa dia cukup berbakat. Jurinot terkejut mendengar Jurin mengatakan dia memiliki bakat karena dia tidak melihat dirinya dalam kategori pandai besi berbakat karena dia dimarahi oleh tuannya setiap hari. Euron menyebutkan bahwa dia telah berkeliling memeriksa bengkel lain, tetapi toko Grono menonjol. Grono bertanya kepadanya bagaimana tokonya menonjol dari yang lain, dan Euron memberitahu dia bahwa ketulusan adalah kuncinya. Euron menjelaskan bahwa dia telah melihat cara dia membuat senjatanya dan detail ekstrem tentangnya. Karena ini, Yurin memberitahu dia bahwa dia suatu hari akan bangun sebagai bakat khusus. Ini adalah sesuatu yang Yurin buat di tempat, tetapi dia berharap Jirinaut menyukainya. Untungnya baginya, dia melakukannya, dan Jirinaut mengungkapkan bahwa dia akan mengikutinya. Girono kemudian menyebutkan bahwa Yiren berbeda dari rumor yang telah dia dengar tentangnya. Yiren kemudian memutuskan bahwa sudah waktunya dia menunjukkan sesuatu yang menarik kepada pandai besi itu. Girono menyaksikan saat Yiren mencubit jarinya dengan belati dan memerintahkannya untuk bangkit. Ternyata, belati itu adalah relik dari berbagai bentuk Agnes. Rahang Girono jatuh ke lantai ketika belati itu mulai melayang dengan aura putih di sekelilingnya. Pandai besi mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Rupanya, senjata itu adalah pedang ego legendaris dan protagonis yang seharusnya mendapatkannya. Sistem bertanya kepada Yorin apakah dia ingin membuat kontrak dengan Agnes dan dia berkata ya. Saat itu, senjata itu berubah menjadi molekul air. Dan dari dalam, suara seorang gadis keluar, menuntut untuk mengetahui siapa yang mencoba membuat kontrak dengannya. Agnes mengejek Yurin, mengatakan kepadanya bahwa dia cukup tidak berbakat. Yurin segera menyadari bahwa Agnes kesal karena dia tidak dapat merasakan mana darinya. Setelah dia selesai mengejeknya, dia bertanya kepadanya bagaimana dia tahu dia ada di sana dan bagaimana dia juga tahu mantra untuk melepaskannya. Euron menjawab bahwa dia mendengarnya dari Nabi Agung. Euron adalah orang yang memasukkan Nabi ke dalam cerita untuk konsistensi. Meskipun Euron menyebutkan ini, Agnes percaya bahwa dia berbohong. Dia ingin tahu mengapa Nabi Agung akan membuang waktu mereka untuk orang yang tidak berbakat seperti Euron. Agnes kemudian bertanya kepada Yiren apakah dia tahu apa yang bisa dia lakukan dan dia berkata ya. Ini adalah pertanyaan mudah karena dia adalah orang yang menulis pengaturan. Yiren menjelaskan bahwa Agnes dapat membelah tubuhnya menjadi tubuh utama dan subtubuh sebagai 2 senjata terpisah. Masing-masing tubuh ini kemudian dapat berubah menjadi senjata apapun berdasarkan imajinasi pemegangnya. Selama cerita utama, sang pahlawan bertarung menggunakan pedang dan perisai. Dan meskipun subtubuh hilang, ia selalu menemukan jalannya kembali ke tubuh utama. Setelah mengatakan semuanya, Agnes menyarankan agar Yurin menyerah untuk mencoba menggunakan dia karena dia hanya dapat digunakan melalui mana. Saat itu, Yurin menunjuk jari ke Agnes, mengatakan kepadanya bahwa dia berisik. Tiba-tiba, Agnes berubah menjadi cincin dan melingkar di jari Yurin. Ternyata Euron dapat merebut Agnes karena seni bela diri menggantikan kurangnya mana.
Euron kemudian bertanya kepada Jirano berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk berkemas dan dia mengatakan 2 hari. Euron kemudian menyuruhnya untuk bertemu dengannya di depan kastil Asayo dalam 2 hari pada siang hari. Kemudian Euron berjalan di jalanan ketika dia tiba-tiba bertemu dengan tunangannya. Mereka berdua terkejut dan Ilya bertanya kepada Euron mengapa dia berada di wilayah itu. Euron hampir masuk ke tanah ketika dia melihat Ilya karena dia adalah orang terakhir yang dia harapkan untuk ditemukan di wilayah itu. Euron menyadari bahwa adegan itu agak mirip dengan bagaimana Ilya bertemu protagonis dalam cerita aslinya. Euron menyadari bahwa alur cerita utama telah menerima sedikit perubahan. Sementara dia masih mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, Ilya bertanya kepadanya sekali lagi apa yang telah dia lakukan di daerah itu. Euron terkekeh gugup sebelum mengungkapkan bahwa dia datang untuk mencari seorang pandai besi. Ilya menyebutkan bahwa keluarga mereka memiliki banyak pandai besi, dan Euron setuju dengan ini tetapi mengatakan dia ingin mempekerjakan orangnya sendiri. Ilya mengatakan dia akan membantunya jika dia memberitahunya sebelumnya, tetapi Yurin meyakinkannya bahwa tidak perlu untuk itu karena dia telah menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Berbicara tentang iblis, Girono muncul di tempat kejadian. Yurin kemudian memperkenalkan Girono kepada tunangannya. Sesaat pemimpin pasukan pengawal Ilya, Musk, bertanya kepadanya siapa yang dia ajak bicara, dan ketika dia mengatakan Yurin, Musk terpesona. Dia tampak bingung dengan kehadiran Yurin dan dia mulai memperkenalkan dirinya hingga detail terkecil. Yurin membalas isyarat itu, tetapi bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, Yurin tahu siapa dia. Dia yang menulis cerita, jadi tidak ada karakter yang tersembunyi darinya. Yurin tahu bahwa dia adalah karakter latar belakang yang tidak tahan dengan kemiskinan. Rupanya, itu seharusnya mengambil dimensi lain dalam novel. Sosok berkerudung seharusnya menghalangi jalan Mus dan Satria saat mereka bergerak. Mus berbicara kasar kepada orang itu, tetapi pada saat itu, sang pahlawan maju. Perkelahian pecah, tetapi Ilya berhasil tiba di tempat kejadian tepat waktu untuk menghentikan perkelahian. Dan setelah ini, keduanya menjadi Romeo dan Juliet. Tidak lama setelah ini, sang pahlawan menemani Ilya dalam pertempuran dan menyelamatkannya dari situasi hidup dan mati. Karena dia tidak dapat menemukan pahlawan saat ini untuk membantunya, Euron menyadari bahwa dia tidak punya pilihan. Dia harus menyelamatkan Ilya dan mencegahnya dari kematian. Euron kemudian bertanya kepada Ilya kemana mereka menuju, dan dia mengungkapkan bahwa ada laporan tentang serangan oleh orc di dekat kastil Asu. Rupanya, jumlah orc semakin banyak, dan Ilya serta pasukannya telah diberi perintah untuk memusnahkan para orc. Saat itu, Yurin meminta bantuan Ilya, dan ini dia mengawalnya. Ilya terkejut mendengar ini, dan dia menuntut untuk tahu mengapa Yurin ingin datang. Yurin hanya menjawab bahwa dia ingin pengalaman tempur karena dia masih dalam pelatihan. Selain itu, dia memberitahu Ilya bahwa dia ingin melihat keterampilannya. Ilya memberitahu Yurin bahwa itu bisa menjadi berbahaya, tetapi Yurin meyakinkannya bahwa dia dapat mengatasi dirinya sendiri meskipun penampilannya lemah. Ilya memikirkannya selama 1 menit, dan setelah dia selesai, dia memerintahkan Musk untuk menyediakan kuda bagi Yurin dan pandai besi. Musk memprotes ini, memberitahu Ilya bahwa mereka tidak akan pergi piknik. Selain itu, dia tidak ingin mereka lengah bahkan jika mereka menghadapi orc biasa. Musk menambahkan lebih lanjut bahwa dia tidak dapat merasakan jejak mana dari Yorin dan pandai besi. Musk terus mengoceh sampai Ilya menjadi serius dan memberitahu dia bahwa dia baru saja memberinya perintah. Musk tidak punya pilihan selain melakukan ini, tetapi dia tidak senang dengan itu meskipun tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat mereka berkendara menuju tujuan mereka, Ilya memberitahu Yurin untuk selalu berada di sisinya karena mereka menuju ke lokasi yang berbahaya. Yurin meyakinkan Ilya bahwa dia akan mengikuti setiap gerakannya. Ternyata Yurin dan Girono berbagi kuda yang sama, dan Yurin mendesaknya untuk berpegangan erat padanya. Dengan ini, mereka mulai berkendara ke tujuan target. Ketika mereka mencapai lokasi yang diduga, Ilya memberitahu timnya bahwa mereka harus dibagi menjadi tim yang terdiri dari 5 orang untuk menemukan pemukiman orc. Dia mendesak mereka untuk tidak menyerang jika mereka menemukannya. Dia ingin mereka mundur dan menembakkan suar sinyal. Dengan ini, kelompok itu berpisah. Setelah berjam-jam mencari, salah satu ksatria bertanya kepada Ilya apa yang harus mereka lakukan karena hari sudah semakin larut. Ilya kemudian mengatakan mereka tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali keesokan harinya. Tiba-tiba, mereka melihat suar sinyal di udara. Namun, suar lain segera naik ke udara lagi. Dalam waktu singkat, 4 suar naik ke udara. Ilya kemudian menyarankan agar mereka menuju ke suar terdekat, yaitu ke barat. Pasukannya segera mengikutinya, tetapi pada saat mereka sampai di sana, semua tentara sudah mati. Ilya ngeri dengan cara semua tentara terbunuh. Salah satu tentara memperhatikan bahwa baju besi di tubuh mereka hancur, membuat mereka bertanya-tanya senjata macam apa yang menghantam mereka. Ilya kemudian memerintahkan agar mereka menuju ke selatan untuk memeriksa para tentara di sana. Pada saat mereka sampai di sana, mereka bertemu dengan pemandangan mengerikan yang sama dari tempat mereka berasal. Semua tentara sudah mati, dan salah satu ksatria menyarankan agar mereka pindah ke lokasi berikutnya.
Ilya setuju dengannya, tetapi Yorin menghentikan mereka mengatakan mereka tidak dapat bergerak saat ini. Ilya terkejut ketika Yorin mengatakan ini, bertanya-tanya apa yang dia maksudkan dengan itu. Yorin menunjukkan bahwa para orc memburu tentara mereka dan saat ini sedang menang. Yorin memberitahu Ilya bahwa mereka kalah jumlah dan tidak memiliki peluang untuk menang. Yorin ingin mereka menembakkan sinyal dan mengumpulkan sisa pasukan. Saat itu, salah satu tentara berteriak pada Yorin, menyuruhnya untuk tutup mulut karena dia bukan siapa-siapa. Prajurit itu menyalahkan Yorin atas apa yang sedang terjadi. Sementara ini terjadi, Yorin ingat bahwa protagonis juga dikutuk di tempat yang sama. Karena ini, pembaca menjadi frustrasi dan memarahi orang kita karena menyeret-nyeret sesuatu. Mendengar para prajurit berbicara kepadanya seperti ini, mulai memicu PTSD Yiren. Saat dia terus mengoceh, Yiren menyuruhnya untuk menutup mulutnya. Yorin memukulnya dengan serangan bahkan sebelum dia menyadarinya dan dia jatuh dari kudanya. Yorin menyuruhnya untuk tahu tempatnya dan tetap di tempatnya. Prajurit itu terpaksa menjawab Yorin seperti bosnya karena dia sudah lumpuh. Dia kemudian menyuruhnya untuk menonton dan melihat. Yorin mengangkat tangannya, dan dengan ini, orang itu dapat bergerak lagi. Dalam cerita utama, Ilya tidak mendengarkan pahlawan dan melakukan apa yang menurutnya benar. Namun, Euron ingin melihat apakah akan berbeda kali ini. Dia bertanya kepada Ilya apa pilihannya. Anehnya, Ilya setuju dengan Yorin, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk segera menembakkan suar sinyal biru. Dia ingin pasukan dikumpulkan di tempat mereka berada. Para prajurit melakukan seperti yang diperintahkan dan mereka menembakkan suar ke udara. Para prajurit kemudian mulai merawat rekan-rekan mereka yang terluka, sementara Pandai Besi berjalan ke arah Yorin untuk memberitahunya bahwa dia luar biasa. Dia mengatakan Yorin mampu membuat barang bergerak seperti yang dia inginkan, tetapi Yorin tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Dia bertanya kepada Yorin apakah para prajurit akan bertemu dengan mereka, tetapi Yorin memberitahu dia bahwa sebagian besar prajurit tidak akan berhasil. Rupanya, Euron tahu apa yang dia lakukan, dan dia sebenarnya sedang menunggu pertarungan yang sebenarnya datang kepadanya. Tiba-tiba, seorang prajurit datang ke posisi mereka, memberitahu Ilya bahwa mereka perlu lari. Prajurit itu terlihat sangat ketakutan seolah-olah dia telah melihat hantu. Datang di belakang para prajurit adalah sekelompok orc yang menakutkan dan kuat. Hanya jumlah orc dan merinding di tulang belakang para prajurit. Ilya menoleh ke Yorin dan meminta maaf kepadanya karena dia akan mati, dan itu semua salahnya. Saat itu, Euron menyuruh Ilya untuk tidak khawatir karena tidak ada yang akan mati. Saat dia mengatakan ini, dia berjalan menuju para orc, mengejutkan Ilya. Ilya bingung saat dia menyaksikan Euron mendekati para orc sebelum memanggil Agnes. Dia mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya mereka mencoba apa yang telah mereka latih selama 2 hari terakhir. Yiren menyuruh Agnes untuk menghasilkan peluru besi, dan Agnes mengikuti perintahnya. Rupanya, ini adalah teknik yang diperoleh Yiren setelah mencapai 3 bintang dari 10.000 tubuh racun, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Keterampilan ini disebut besi hitam. Ini melepaskan senjata tersembunyi berisi kekuatan dalam dengan meledakkan peluru besi hitam. Senjata yang dibutuhkan untuk ini adalah peluru besi hitam. Yorin kemudian menembakkan peluru ke arah orc dan mendarat di tengah mereka tanpa menimbulkan kerusakan, membuat para orc menatap Yorin seperti orang bodoh. Tiba-tiba, peluru itu meledak mencabik-cabik setiap orc di jangkauannya. Para orc yang tersisa terkejut saat melihat ini, tetapi Yorin belum selesai dengan mereka. Yorin menarik kembali peluru itu dan meluncurkannya lagi. Kali ini, ia menembus para orc sebelum meledak dan mengubah mereka menjadi bubur. Euron menarik kembali peluru itu lagi, dan Ilya bertanya kepadanya apa yang dia lemparkan. Euron mengungkapkan bahwa itu disebut ledakan besi hitam. Euron tersenyum pada Ilya, berjanji untuk memberitahunya rincian tentang senjata itu nanti. Dengan 2 serangan beruntun Euron, dia telah mengurangi jumlah orc secara drastis. Ilya termotivasi oleh ini, dan dia segera berteriak kepada para prajuritnya, menyuruh mereka untuk beraksi. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bisa menang, dan dia mendesak mereka untuk menjatuhkan sisa orc. Ilya menyerbu ke depan, dan para prajuritnya mengikuti. Ilya memenggal kepala orc seolah-olah itu kertas tisu, dan para prajuritnya juga mengikuti jejaknya. Salah satu orc menyadari bahwa mereka bukan lagi tandingan para prajurit dan berbalik untuk lari. Namun, dia menabrak dinding bata merah. Dinding bata merah itu ternyata adalah orc merah raksasa dengan aura menakutkan. Orc merah itu meraih kepala prajurit yang melarikan diri dan menghancurkannya. Para prajurit dan sisa orc di tempat kejadian hampir membasahi diri mereka sendiri saat melihat monster menakutkan di depan mereka. Orc merah itu sangat besar sehingga orc hijau biasa tampak seperti kacang dibandingkan dengannya. Orc merah itu juga memegang pedang seukuran bangunan, tetapi Yiren tidak terlihat terkejut karena dia sudah mengharapkan prajurit orc merah legendaris, Karuda. Euron tahu bahwa mereka semua akan habis jika mereka tidak membunuh Karuda hari itu juga. Prajurit orc, Karuda, melepaskan aura yang luar biasa sebelum mengayunkan pedangnya yang besar untuk melenyapkan sebagian besar prajurit yang berdiri di dekatnya. Dia kemudian melompat ke arah Ilya, dan karena unjuk kekuatan yang tiba-tiba, Ilya membeku ketakutan.
Untungnya, Yurin sampai di sana tepat waktu untuk meraihnya untuk mencegahnya mati. Setelah dia aman, dia berbalik untuk melihat tubuh bawahannya tergeletak di mana-mana, dan dia hancur. Yurin berbalik ke arah orc dan menembakkan ledakan besi hitam ke arahnya. Karuda dengan mudah memblokir tembakan itu, meninggalkan ledakan besar tepat di wajahnya, tetapi dia tetap tidak terluka. Awalnya, Yurin menyadari fakta bahwa seorang prajurit orc memiliki kulit yang sangat keras, tetapi dia tidak pernah tahu itu sekeras ini. Ilya mengumpulkan dirinya dan berteriak pada orc dengan marah. Dia menarik pedangnya dan mengaktifkan teknik berbahaya untuk menyerang orc. Ilya memberikan beberapa tebasan mematikan pada orc yang membuat bawahannya bersorak untuknya. Bahkan Euron terkesan karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan keterampilan rusak Ilya, ciri Ratu Pedang. Namun, Karuda segera membalikan keadaan ketika dia melepaskan auranya, mengejutkan semangat juang Ilya. Didukung oleh aura, orc itu mengayunkan pedangnya ke arahnya, mematahkan pedangnya, tetapi dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Dia kembali ke timnya, dan dengan gugup memberitahu mereka bahwa mungkin kedengarannya sangat memalukan, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Karuda. Dia menyarankan agar mereka lari, tetapi Yiren maju dan dengan bersenjatakan salah satu belatinya mengaktifkan teknik tembakan langsung. Dia melemparkan belati itu ke arah Karuda dengan kecepatan tinggi, tetapi yang mengejutkan Karuda menangkisnya dengan cukup mudah. Tiba-tiba, Karuda merasakan sesuatu mengenainya di bahu, dan sebelum dia mengerti, sebagian besar bahu kirinya hancur total. Menyadari bahwa Karuda bingung, Yiren menertawakannya sebelum mengatakan kepadanya bahwa belati pertama yang dia lempar adalah palsu. Pada dasarnya, Karuda begitu sibuk mencoba memblokir yang pertama, sehingga dia tidak melihat yang di belakangnya. Yurin menyebutkan bahwa kulit Karuda mungkin sekeras baja, tetapi beberapa bagian tubuhnya tampaknya rentan. Rupanya, tekniknya mampu mengungkap semua titik lemah yang tersedia di tubuh orc, dan Yurin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengujinya. Karuda dengan marah menyerang Yurin, tetapi dia menenun dan melompat mundur sebelum melemparkan putaran belati peledak lainnya ke arahnya. Yurin mengejek Karuda, mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin kesal, tetapi tidak mungkin dia menangkapnya dengan mudah. Tiba-tiba, Karuda melihat seorang warga sipil tak berdosa di belakangnya, dan segera mengalihkan perhatiannya ke arahnya. Karuda melompat ke arah warga sipil, dan Yiren menyadari bahwa dia harus menyelamatkan orang malang itu entah bagaimana. Dia mengaktifkan harta naga kecil, yang merupakan keterampilan peningkatan. Dia menuangkan semua kekuatan dalam yang dia bisa ke dalam keterampilan itu, dan dia pada dasarnya berubah menjadi kilat hanya untuk sampai ke orang malang itu sebelum Karuda bisa membelahnya dengan pedang raksasanya. Karuda sedikit meleset dari orang itu dan malah menghantam tanah yang membuat tanah hancur. Ilya dan para prajurit lainnya terkejut melihat bagaimana Yurin bisa sampai ke orang malang itu sebelum orc itu memukulnya. Yurin kesal pada Karuda atas apa yang dia coba lakukan, dan dia memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Yurin melepaskan salah satu dari 4 senjata tersembunyi yang terlalu kuat di kelantang 4 surga, kupu-kupu bunga darah. Dia mengirim kupu-kupu itu ke arah Karuda, dan mereka semua tampak tidak berbahaya, bahkan bagi Ilya dan para prajurit. Sebelum Karuda menyadarinya, dia sudah kewalahan oleh kupu-kupu itu, dan tiba-tiba kupu-kupu itu meledak di tubuhnya. Karuda berteriak kesakitan sementara Ilya menyaksikan dengan kaget dan ngeri. Ketika asapnya hilang, ada lubang besar tepat di tengah dada Karuda, dan itu jatuh ke tanah. Para prajurit bersorak dengan gembira bahwa mereka telah menang, tetapi Ilya memanggil perhatian mereka ke gorengan kecil yang masih berkeliaran. Tanpa membuang waktu, Ilya dan para prajuritnya bergegas menuju para orc untuk menghabisi mereka. Dengan ini, Euron berhasil menang dalam pertempuran pertamanya. Yurin bergegas menghampiri Ilya untuk menanyakan apakah dia baik-baik saja. Ilya menjawab bahwa dia tidak terluka dan mengakui bahwa dia berutang nyawanya kepada Yurin. Namun, Yurin mencoba untuk bersikap sederhana, mengatakan kepada Ilya bahwa wajar saja mereka saling membantu. Yurin kemudian memutuskan untuk berbicara dengannya tentang apa yang dia tanyakan padanya sebelumnya. Dia mengakui bahwa dia tidak menggunakan pedang karena bidang keahliannya adalah senjata tersembunyi. Ilya terkejut mendengar ini, dan dia bertanya lagi apakah dia berarti senjata tersembunyi seperti belati, dan dia berkata ya. Selain itu, bola peledak dan kupu-kupu adalah semua senjata tersembunyi. Ilya akhirnya terpesona karena dia tidak pernah tahu bahwa senjata tersembunyi itu kuat. Yurin mengerti bahwa cukup sulit baginya untuk menerima karena dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan percaya bahwa pedang adalah senjata terhebat di luar sana. Namun, Euron berharap demonstrasi senjata tersembunyinya mengubah perspektifnya tentang berbagai hal. Salah satu prajurit berjalan menghampirinya, mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyiapkan kantong ajaib untuk mereka gunakan. Karena mereka tidak dapat mengambil semua mayat sekaligus, Ilya menyarankan agar mereka setidaknya mengambil kepala prajurit orc itu. Dia memenggal kepala Karuta dan memasukkannya ke dalam kantong ajaib untuk diamankan. Karena hari sudah mulai sangat larut, Ilya menyarankan agar mereka pulang. Tepat ketika mereka akan pergi, Mus dan satu prajurit lainnya muncul. Ilya terkejut dan dia bertanya kepadanya di mana dia berada, karena suara sinyal sudah lama naik.
Musk menjelaskan bahwa mereka pergi terlalu jauh, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka disergap oleh orc. Mereka mengklaim bahwa mereka tertunda saat mereka berjuang keluar. Ilya percaya cerita mereka, tapi terkejut hanya mereka yang kembali. Musk menyebutkan tentara lain habis dibantai orc karena mereka jauh lebih kuat dari perkiraan. Ilya menuntut Musk membawanya ke tempat jenazah berada. Musk ragu dan menyuruh Ilya sudah terlambat, menyarankan melihatnya besok saja. Ilya bersikeras ingin melihat jenazah saat itu juga, dan Musk mendekatinya sambil mengomel. Saat cukup dekat, dia mengeluarkan pedangnya berniat menikamnya. Namun, sebelum tangannya mencapai Ilya, lengannya terpenggal. Dia jatuh dari kuda meronta, kesakitan, dan Yurin bilang sudah tahu dia pembohong. Intinya, dia mengaku melawan orc, tapi tidak ada setetes pun darah orc hijau di tubuhnya. Yurin sudah tahu dia bersekongkol dengan orc, dan Yurin tahu ini karena ini ceritanya. Ilya marah, turun dari kuda, dan menghunus pedangnya. Musk berteriak saat Ilya menghampirinya karena dia tahu apa yang akan terjadi. Dia mencoba merayu untuk keluar dari situasi, tapi Ilya tak peduli saat menebasnya. Ilya lalu memerintahkan anak buahnya menangkap rekan Musk. Orang itu mencoba membela diri hanya mengikuti perintah, tapi tak ada yang peduli. Keesokan paginya, Euron bangun karena Jirinox berteriak memanggil namanya seperti punya hutang. Jirinox bilang dia tidur seperti balok dan sudah hampir jam makan siang. Selain itu, Ilya datang menemuinya. Saat itu, Ilya memasuki ruangan tampak cantik dan mempesona. Yurin hampir membeku otaknya karena wanita sangat cantik berdiri di depannya. Yurin masih mencoba mencerna kecantikan di depannya saat Ilya menyuruhnya pergi ke rumahnya. Rupanya, ayahnya menyuruhnya membawanya. Tanpa ragu, Yurin bilang akan mengikuti wanita itu. Di novel aslinya, protagonis yang menyelamatkan Ilya dan akhirnya bertemu ayahnya, Raymond Marcus. Ilya lalu keluar ruangan, menyuruh Yurin bersiap menemuinya di luar. Yurin memeriksa status dan menyadari kasih sayang Ilya naik jadi 45% hanya karena membantunya sekali. Beberapa saat kemudian, Yurin keluar ruangan menemui Ilya yang menunggunya. Sementara itu, warga di luar sibuk memuji Ilya sebagai ksatria berdarah besi. Ini gelar mulia karena dia tak pernah mundur saat menghadapi prajurit orc. Anehnya, mereka juga punya gelar untuk Euron, yaitu pesulap baja. Euron kaget mereka memanggilnya pesulap baja, tapi segera sadar julukan itu menyebar dari kesaksian tentara yang selamat. Ini mungkin karena mereka melihatnya memanipulasi bola baja, dan otomatis percaya dia pesulap pengendali baja. Saat itu, Ilya memanggil nama Euron dan berterima kasih sekali lagi menyelamatkan nyawanya, tapi Yurin gugup bilang tak perlu khawatir. Ilya menyebutkan dia pergi ke hutan pagi itu mencoba mengambil jenazah. Dia mengaku pemandangannya mengerikan, dan tubuh tentara yang dimutilasi tersebar di mana-mana. Saat itulah dia sadar dia akan menjadi salah satu yang tewas jika Yurin tidak ada di sana. Ilya lalu meyakinkan Yurin akan berlatih lebih keras agar semakin kuat. Yurin tak kaget karena tahu Ilya akan semakin kuat. Mereka masuk ke halaman, dan Ilya bilang kediaman Marcus tak jauh dari mereka sekarang. Rupanya ayahnya memanggil penyihir keluarga untuk membawa mereka ke kediaman. Para penyihir lalu membuat gerbang warp untuk mereka gunakan. Dalam sekejap, Gironox, Ilya, dan Euron berada di kediaman Marcus, pemandangan yang indah. Gironox sangat terpukau, memaksanya bertanya pada Euron apakah semua bangsawan punya rumah yang indah dan megah. Euron, di sisi lain, tak peduli karena sudah memikirkan makanan lezat yang akan ditawarkan padanya. Dia ingat protagonis asli ditawari sup ceren saat bertemu Marquis, tapi dia yakin kasusnya akan berbeda. Sesaat, Yurin bergabung dengan Ilya dan Raymond di aula pertemuan. Yurin menundukkan kepala menyapa, tapi pria itu mendesaknya tak perlu terlalu formal. Dia menawarnya duduk dan berterima kasih karena menyelamatkan putrinya. Seperti biasa, Yurin tetap rendah hati, bilang senang bisa melakukannya. Tak lama kemudian, makanan disajikan, dan Yurin bersemangat membuka piringnya. Sangat terkejut dan kecewa, dia disajikan sup penyemangat khusus keluarga. Raymond bilang mirip sup keluarga Rock, tapi mengklaim milik mereka lebih kaya karena mengandung resep rahasia. Raymond bilang, pada Yurin tradisi mereka makan sup setelah pertempuran yang juga dipraktikkan keluarganya. Yurin berterima kasih atas makanannya meski diam-diam menyesali semua keputusan hidup. Yurin sedang mengunyah makanan saat Raymond tiba-tiba bertanya kapan dia berencana menikahi Ilya. Makanan hampir jatuh dari mulutnya mendengar ini, membuatnya bertanya-tanya apakah pria itu mengujinya. Dia memeriksa status pria itu dan menyadari tingkat kasih sayangnya menurun. Ini pada dasarnya memberitahu Yurin bahwa pria itu sangat membencinya sebelumnya, tetapi sedikit membaik karena dia menyelamatkan putrinya. Yurin memikirkan jawaban terbaik yang bisa dia berikan, dan dia memberitahu pria itu bahwa dia bersedia menikahi Ilya segera jika dia mendapat kesempatan. Ilya hampir pingsan karena tersipu malu, dan seluruh wajahnya memerah. Yurin kemudian melanjutkan dengan mengatakan dia tidak akan bisa melakukan ini karena dia belum menjadi pewaris keluarganya. Selain itu, dia percaya bahwa masa lalunya yang sembrono telah membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya. Yurin kemudian memberitahu pria itu bahwa dia ingin mengubah cara orang melihatnya terlebih dahulu, dan saat dia menjadi pewaris, dia akan mengambil Ilya sebagai istrinya. Raymond bertanya kepada Euron apakah dia pikir dia memiliki kesempatan karena saudara kandungnya dikatakan jenius.
Euron dengan halus menjawab bahwa dia yakin dia bisa melakukannya, dan ini membuat Raimon tertawa sangat keras sambil mengakui bahwa Euron benar-benar telah berubah. Karena ini, dia meyakinkan Euron bahwa dia akan mendukungnya. Saat itu, Raimon memberitahu Yurin bahwa ayahnya sudah tahu tentang kehadirannya di wilayah tersebut karena seseorang pasti telah memberitahunya melalui sihir komunikasi. Ketakutan mencengkeram Yurin saat dia bertanya kepada Raimon apa yang dikatakan ayahnya. Raimon menjawab bahwa ayahnya mendesaknya untuk menghubunginya nanti menggunakan sihir komunikasi, dan Raimon meyakinkannya bahwa seseorang akan menunjukkan kepadanya ruang komunikasi setelah makan. Yurin berterima kasih kepada orang tua itu atas keramahannya, dan dia tahu bahwa dia dapat meninggalkan kesan yang baik. Tidak lama setelah ini, Yurin berjalan menuju ruang komunikasi untuk terhubung dengan ayahnya. Gambar pertama ayahnya yang dia lihat sudah mengatakan kepadanya bahwa dia berada dalam banyak masalah. Setelah meneriakinya, ayahnya kemudian bertanya kepadanya apakah dia terluka, tetapi dia meyakinkan ayahnya bahwa dia tidak. Ayahnya kemudian bertanya kepadanya apakah dia benar-benar menyelamatkan Ilya dari orc. Euron menjawab bahwa itu pada dasarnya keberuntungan, tetapi orang tua itu tidak percaya ini. Dia memberitahu Euron bahwa dia akan menceritakan seluruh cerita ketika dia kembali ke rumah. Dia menuntut untuk tahu kapan dia akan kembali, dan Euron mengatakan dia akan kembali lusa. Saat itu, pria itu menyuruhnya untuk membawa saudara-saudaranya bersamanya ketika dia pulang, dan ini mengejutkannya sampai ke tulang. Setelah panggilan, Yurin bertemu dengan Raimon untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa tinggal lama karena ayahnya telah mempercayakannya dengan tugas. Raimon kecewa tetapi dia meyakinkan Yurin bahwa dia akan memberinya sihir warp. Namun, Yurin menolak tawaran itu meskipun itu tawaran yang cukup manis. Yurin menyebutkan bahwa dia sedang dalam pelatihan dan dia tidak perlu bergantung pada warp untuk bergerak. Ini membuat Raimon tercengang dan dia menyimpulkan bahwa Yurin benar-benar telah menjadi orang yang berbeda. Dia kemudian memberitahu Yurin bahwa dia ingin melihat seberapa kuat dia bisa menjadi. Yurin memperhatikan bahwa Ilya tersenyum, yang berarti bahwa dia menyetujui jawaban terbarunya. Tanpa sepengetahuan Ilya dan ayahnya, Euron punya alasan lain mengapa dia tidak ingin menggunakan sihir warp. Saat mereka meninggalkan kastil, Giranox memperhatikan bahwa mereka pergi ke arah yang berlawanan dari yang seharusnya, dan Euron menyebutkan bahwa ada tempat yang perlu dia singgahi terlebih dahulu. Dia menunjuk ke gunung besar di kejauhan, yang berfungsi sebagai rumah bagi seekor naga. Giranox mengklaim bahwa dia akrab dengan sarang itu karena dia pergi ke sana sebelum dia membuka bengkelnya. Giranox kemudian bertanya kepadanya apakah dia akan pergi ke sana untuk membuat permintaan, tetapi Euron mengatakan tidak, mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke sana untuk mengklaim harta karun. Rupanya ada harta karun di sana yang hanya dia yang tahu, tetapi protagonis seharusnya menemukannya nanti. Gua itu dinamai sarang naga karena konon menjadi rumah bagi naga di zaman kuno. Dalam perjalanan mereka ke sarang, Iren memperhatikan bahwa ada beberapa orang yang sudah pergi ke sana untuk berdoa meskipun masih pagi. Saat mereka mendekati gunung, Euron memberitahu Gironax bahwa mereka menuju mengelilingi gunung dan ketika mereka mencapai bagian belakang, Gironax tidak melihat apa-apa, membuatnya meragukan kewarasan Euron. Namun, Euron telah melihat gagang pintu masuk yang dia pasang. Gagang pintu masuk itu seperti gagang pintu mobil, dan Yurin memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar sebelum bergerak. Sama seperti membuka mobil, dia menarik batu itu, dan itu menciptakan celah. Yurinok benar-benar terpukau saat melihat ini. Dan sebelum dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri, Yiran menyarankan agar mereka masuk. Setelah masuk, Yiranok terpana melihat betapa anggunnya bagian dalam gua itu. Saat itu, dia melihat sebuah batu permata. Tetapi sebelum dia dapat dengan bersemangat mengambilnya, Yiran menghentikannya, mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan memicu jebakan dengan menyentuhnya. Churonox ingin tahu tentang jenis jebakan apa yang akan diaktifkan, dan Yiren mengatakan seluruh area akan berubah menjadi lautan api yang pada akhirnya akan memanggang mereka hidup-hidup. Yiren menyebutkan bahwa ada banyak jebakan lain di dalam gua, jadi dia menyarankan agar dia tetap dekat dengannya. Tidak lama setelah ini, mereka tiba di sebuah ruangan aneh, tetapi terlihat kosong bagi Jirinox selain dari altar yang ada di sana. Euron kemudian menjelaskan kepada Jirinox bahwa sarang naga palsu berakhir tepat di tempat mereka berdiri. Pada dasarnya, ada orang-orang yang berdiri di sisi lain berdoa kepada keduanya. Euron kemudian menyarankan agar mereka melihat harta karun itu, tetapi Juranox bingung dengan apa yang dia maksud. Juranox masih bingung dengan semua ini, dan Euron mendesaknya untuk menarik gagang di bawah altar. Juranox melakukan ini, dan tutup altar jatuh, mengungkapkan koin emas yang ada di dalamnya. Sementara Juranox berkonsentrasi pada koin emas, Urin lebih tertarik pada sesuatu yang lain. Urin mengambil kotak hitam, yang dikenal sebagai giok prajurit dan memiliki efek kelahiran kembali. Euron menganggapnya sebagai barang yang sangat penting baginya untuk menjadi lebih kuat. Euron kemudian menyuruh Guranax untuk memasukkan koin emas ke dalam kantong ajaib, dan setelah mereka selesai, mereka melangkah kembali ke tempat terbuka. Guranax bertanya kepada Euron kemana mereka menuju, dan Euron mengatakan mereka akan pergi ke menara sihir di Asa, sehingga mereka dapat melakukan warp dari sana. Tiba-tiba, Yiren melihat seorang wanita aneh berdiri di depan mereka, dan dari orang asing itu muncul tekanan yang mengerikan dan menakutkan. Yiren
menggunakan mata penciptanya untuk memindai wanita itu. Dan saat dia tahu siapa dia, rasa takut melumpuhkan Yiren karena dia seharusnya tidak muncul sampai nanti di novel. Saat mereka berjalan melewati wanita itu, Duranox memperhatikan keanehan dalam perilaku Yurin. Jauh di lubuk hati, Yurin panik karena dia tahu dia tidak punya kesempatan melawan wanita itu di tahapnya saat ini. Tanpa berpikir dua kali, dia menyadari bahwa dia perlu melarikan diri dari area itu secepat mungkin. Euron mendesak Duranox untuk ikut bersamanya karena mereka perlu meninggalkan area itu dengan cepat. Kemudian, Euron duduk sendirian di kamarnya memikirkan tentang apa yang dia temui sebelumnya. Karena seharusnya muncul nanti, dia menyadari bahwa wanita itu mungkin sedang dalam perjalanan untuk mengambil harta karun itu juga. Yiren menyadari bahwa ada sesuatu tentang cerita yang telah berubah. Tanpa membuang detik lagi, Yiren meraih item itu dan memakannya. Tubuhnya mulai bereaksi terhadapnya, membuatnya tampak seperti tubuhnya terbakar. Dia segera mulai bermeditasi, sehingga dia bisa mengalirkan ki-nya. Setelah dia selesai mengalirkan ki, dia mendapat pemberitahuan bahwa dia telah menjadi tubuh bela diri surgawi. Yiren senang mendengar ini karena tubuh bela diri surgawi sering muncul sebagai konstitusi fisik tertinggi ketika berbicara tentang novel seni bela diri. Pada dasarnya dapat mereplikasi gerakan apapun baik itu pedang atau tinju. Euron sudah bisa melihat perbedaannya, karena tubuhnya seringan bulu. Saat itu, Jirinox memasuki ruangan dengan maksud menanyakan tentang makanan, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Yurin dengan gugup menjawab bahwa Jirinox melihat sesuatu, tetapi Jirinox mengatakan dia tidak karena dia adalah seorang pandai besi dan dapat mengukur hanya dengan matanya. Dia memberitahu Yurin bahwa dia tingginya 178 cm sebelumnya, tetapi dia tiba-tiba meningkat menjadi 182 cm. Euron benar-benar terpukau oleh deduksi Jirinox karena dia sama sekali tidak salah. Kemudian pada hari itu, keduanya menuju ke menara sihir dengan tujuan menggunakan warp. Penyihir itu bertanya kepada mereka kemana mereka menuju, dan Euron menjawab bahwa mereka akan pergi ke ibu kota, membuat Jirinox terkejut. Penyihir itu juga terkejut, dan dia mengungkapkan bahwa perjalanan ke ibu kota saat ini dibatasi berkat potensi ancaman terhadap keluarga kerajaan. Namun, ini hanya ditujukan untuk warga biasa tanpa status khusus. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan, Euron terpaksa mengungkapkan identitas aslinya dan juga memberitahu keduanya bahwa Jirinox adalah pandai besi pribadinya. Saat dia menyebutkan namanya, suasananya berubah dan para penyihir mulai memanggilnya pesulap baja. Mereka mulai bertanya kepadanya apakah benar bahwa dia dapat tanpa henti melemparkan bola besi ke targetnya dan beberapa pertanyaan lain seperti formula untuk senjata itu. Tiba-tiba, kepala Dewan Menara muncul di ruangan itu dan menghancurkan tongkatnya ke tanah untuk mendapatkan perhatian semua orang. Dia meminta maaf atas kekasaran muridnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Ubion. Euron ingat Ubion karena dia adalah Archmage dan dia hanya ditambahkan ke cerita untuk bersenang-senang. Di luar, dia tidak lebih dari seorang kakek yang baik hati, tetapi jauh di lubuk hati, dia adalah Terminator serial. Ubian benar-benar terpukau dengan bagaimana dia berlari ke tokoh-tokoh menakutkan satu demi satu. Ubian kemudian memberitahu Ubian bahwa dia akan menjadi orang yang membawanya ke ibu kota. Sebelum mengirim Auron pergi, dia memberitahu Auron bahwa dia memiliki perasaan bahwa mereka akan bertemu lagi. Ubion kemudian mengaktifkan ruangan itu, dan Euron dan Euronox menemukan diri mereka di ibu kota dalam sekejap. Euronox terpana dengan betapa mengesankannya ibu kota itu karena semua orang terlihat mahal. Sesaat mereka tiba di Akademi Ksatria Kerajaan. Penjaga itu bertanya kepada Euron apa yang dia inginkan, dan dia memberitahu pria itu bahwa dia ada di sana untuk meminta kunjungan. Penjaga itu menuntut untuk mengetahui siapa yang dia datang untuk temui, dan Euron memperkenalkan dirinya mengatakan dia ada di sana untuk menemui adik laki-lakinya, Colin Rox. Saat dia menyebutkan namanya, seorang pria tampan berambut perak muncul di sudut bertanya kepadanya apakah dia orang yang sama yang mengalahkan orc. Yurin tidak percaya bahwa berita telah menyebar ke ibu kota tentang prestasi dan pencapaiannya. Pria itu secara otomatis menyimpulkan bahwa Yurin adalah orang yang kuat. Yurin bertanya-tanya mengapa pria itu berbicara kepadanya dengan begitu santai, dan dia akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Carrick Elyon, yang merupakan putra kedua dari Adipati Elyon. Rupanya, dia adalah teman Colin, dan dia berjanji untuk membawa Yurin ke Colin. Meskipun dia terlihat sangat mencurigakan, Yurin tidak keberatan mengikutinya. Dia menyuruh Gurinox untuk tetap di belakang sementara dia memeriksa apa yang Carrick punya untuknya. Saat mereka melanjutkan, Carrick menyebutkan betapa terkejutnya dia tentang kaki Yurin karena tidak ada yang benar-benar tahu tentang dia. Carrick bertanya kepada Yurin apakah dia seorang pengguna sihir, tetapi Yurin menjawab bahwa dia bukan. Setelah mendengar ini, karakter senyum, tetapi mereka melanjutkan jalan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat pelatihan dan dia bertanya kepada siswa lain di sana apakah mereka telah melihat Colin. Para siswa terkejut karena dia adalah orang yang membawanya ke profesor belum lama ini. Yurin terkejut dengan ini. Namun sebelum dia dapat mengatakan apapun, Carrot memperkenalkannya kepada siswa lainnya, mengatakan kepada mereka bahwa Yurin adalah orang yang membantu mengalahkan orc itu. Dia melanjutkan dengan mengatakan Yurin bukan seorang penyihir, tetapi seorang pejuang biasa seperti mereka. Carrick membuat Yurin lengah dan menuntut agar dia menunjukkan kepada mereka beberapa keterampilannya.
Yurin akhirnya menyadari apa rencananya, dan karena dia telah membuatnya lengah, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak pilihan. Cherik mengadu domba dia dengan seorang pria, Melray, yang dia klaim rata-rata di antara mereka. Yurin mengambil pedang kayu sebagai persiapan untuk pertempuran, tetapi Carrick terkejut karena Yurin dikatakan menggunakan belati. Yurin meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena mereka tidak terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya. Carrick terpesona oleh ini karena dia mendengar bahwa Yurin tidak bisa menggunakan pedang. Dia mendesak Yurin untuk melakukan yang terbaik melawan pria itu, dan Yurin berharap untuk melakukan itu sehingga dia dapat mengubah mentalitas bangsawan mereka yang busuk. Dia berencana menggunakan tubuh marshal surgawi untuk melihat seberapa baik kerjanya. Setelah pertempuran dimulai, Melray memberitahu Yurin bahwa dia bebas untuk melakukan langkah pertama. Euron menerima tawaran itu, dan dia mengangkat pedangnya ke arahnya. Dia dengan santai memukulnya, tetapi Melroy gagal memblokirnya, dan dia akhirnya dipukul begitu keras hingga dia jatuh ke lantai. Ini mengejutkan semua orang di ruangan itu, dan Carrick percaya bahwa Melroy menurunkan kewaspadaannya. Carrick meminta maaf atas keterlambatan itu dan menyarankan agar mereka melakukan satu putaran lagi. Dia memanggil pria lain, Mula, yang lebih kuat dari kebanyakan. Teman-teman Mula menyuruhnya untuk tidak meremehkan Urin karena dia melihat apa yang baru saja dia lakukan pada Melroy. Mula tersenyum, mengatakan dia jelas lebih baik dari Melroy. Pertempuran dimulai, dan Mula melakukan langkah pertama dengan berlari ke arah Yurin dengan kecepatan tinggi. Namun, yang Yurin lihat hanyalah seorang pria lambat yang datang ke arahnya, dan dia mengaitkan ini dengan kekuatan tubuh bela diri surgawi. Karena betapa mudahnya segala sesuatu terlihat, Yiren dengan santai mengayunkan pedangnya lagi. Sama seperti sebelumnya, hasilnya tetap sama, dan dia menjatuhkan Mula. Teman-temannya benar-benar terpesona sekali lagi. Yiren menyadari bahwa tubuh bela diri surgawi telah meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan bahkan refleksnya jauh melampaui orang biasa. Yurin mengejek mereka, bertanya apakah semua akademik Ksatria menghasilkan sekumpulan sampah lemah. Carrick sangat marah, tetapi dia berhasil mengendalikan dirinya untuk menuntut satu pertandingan lagi. Kali ini, dia memberitahu Yurin bahwa dia akan menjadi lawannya karena dia yang terkuat dalam kelompok itu. Yurin tidak ragu sebelum menerima tantangannya, dan begitu pertempuran dimulai, Carrick mengaktifkan tekniknya yang membuatnya sangat cepat. Bahkan Yurin mengakui bahwa dia cepat karena itu membuatnya tampak seperti dia melawan banyak lawan sekaligus. Namun, bahkan dengan seberapa cepat dia, indera yang ditingkatkan yang dihasilkan oleh tubuh bela diri surgawi membuatnya mudah baginya untuk menghindari serangan Carrick. Dengan Carrick kehilangan sasarannya, itu membuatnya cukup terbuka dan Yurin dengan mudah memukul kepalanya dengan pedang kayu untuk juga menjatuhkannya. Para siswa tercengang ketika mereka melihat ini karena tidak mungkin Carrick baru saja kalah dari Yurin. Saat itu, seorang pria berambut pirang memasuki ruangan mengungkapkan keterkejutannya atas apa yang baru saja dia saksikan. Yurin bingung siapa dia, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak lain adalah adik laki-lakinya, Colin Rox, yang merupakan seorang jenius pedang. Para siswa juga memberitahu Colin bahwa Yurin ada di ruangan itu, tetapi dia benar-benar bingung dengan ini karena dia tidak dapat melihat saudaranya yang jelas-jelas berdiri tepat di depannya. Dia tidak ingin percaya bahwa pria berotot yang berdiri di hadapannya adalah Yurin. Dia ingat saudaranya gemuk, bukan pria berotot yang bugar yang sedang dia tatap. Colin mulai menuntut untuk tahu apa yang terjadi, dan Yurin hanya mengatakan kepadanya bahwa yang dia lakukan hanyalah menurunkan berat badan. Colin kemudian menyebutkan bahwa satu-satunya hal yang hilang darinya bukanlah berat badan karena dia bahkan terlihat lebih tinggi. Yurin dengan santai menyebutkan bahwa kehilangan berat badan membuatnya tumbuh lebih tinggi juga. Colin terkejut melihat siswa berbaring telentang di tanah dan dia menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Rekan-rekannya kemudian dengan tenang menceritakan seluruh adegan kepadanya, membuatnya semakin terkejut dari sebelumnya. Saat inilah dia menyadari bahwa rumor tentang Yurin mengalahkan seorang prajurit orc itu benar. Yurin meyakinkannya bahwa rumor itu 100% benar. Colin menolak untuk mempercayai ini, mengatakan tidak mungkin Yurin menjadi sekuat itu. Yurin bertanya kepada Colin apakah dia benar-benar mencoba membuat keributan, tetapi Colin menjawab bahwa dia tidak pernah sekalipun menganggap Yurin saudaranya. Colin menyebutkan bahwa dia tidak memiliki apapun yang berjalan untuknya kecuali fakta bahwa dia lahir 2 tahun sebelumnya. Karena betapa kasarnya dia, Yurin mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunjukkan kepadanya mengapa dia yang lebih tua. Yurin menyuruh Colin untuk mencobanya, dan Colin dengan senang hati menerima undangan itu. Namun, Yurin menyarankan agar mereka bertaruh, dan ini adalah fakta bahwa yang kalah akan mengabulkan pemenang satu permintaan. Colin menerima ini, mengancam akan membuat Yurin merangkak di bawahnya begitu dia menang. Tepat saat pertarungan akan dimulai, teman-temannya berbisik di telinganya, dan Yurin percaya bahwa mereka memberitahunya bagaimana dia berhasil menjatuhkan siswa lain. Begitu pertarungan dimulai, Colin mengerahkan segalanya sejak awal dan melepaskan semua yang ada di dalam dirinya. Yiren memeriksa jendela stat dan menyadari bahwa saudaranya benar-benar membencinya. Selain itu, dia terlihat cukup kuat karena dia adalah kaisar pedang yang lahir dengan bakat bawaan untuk pedang.
Yurin tahu bahwa dia percaya diri karena dia belum pernah kalah dari siapapun di rentang usianya sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat Colin tampaknya, Yurin tidak melihat dirinya kalah darinya. Colin berlari ke arahnya, tetapi dia dengan mudah menghindar dan memukul Colin di lutut. Yurin telah menyimpulkan bahwa dia tidak menyelesaikan pertarungan dalam satu pukulan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Yurin melanjutkan dengan pukulan ke tangan saat dia ingin mengalahkannya secara perlahan. 10 menit kemudian, Yurin masih dalam bisnis mengajari Colin siapa bosnya. Yurin telah menghancurkan tubuh Colin dengan pedang kayu, membuat semua orang yang menonton benar-benar ngeri. Colin segera jatuh ke tanah sambil menangis, memohon Yurin untuk berhenti karena dia tidak tahan lagi dengan pukulan itu. Yurin menakutinya sekali lagi dengan mengangkat pedangnya ke arahnya, mengingatkannya bahwa lain kali dia tidak menghormatinya, dia akan menderita lebih banyak konsekuensi daripada yang baru saja dia derita. Tanpa ragu-ragu, Colin menyetujui ini dengan air mata di matanya. Yiren kemudian akhirnya memberitahu Colin keinginannya, dan ini adalah fakta bahwa dia mulai memanggilnya kakak laki-laki kapanpun dia berada di sekitarnya. Colin terkejut mendengar ini. Dan saat Yiren menduga bahwa dia terkejut, dia mengangkat pedangnya ke arahnya lagi, tetapi dia dengan cepat mematuhi instruksi. Setelah pertempuran, Euron memberitahu Colin bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke kekaisaran tempat saudara ketiga mereka, Laon, berada. Sesaat, mereka tiba di ibu kota kekaisaran dan pikiran Jiranok terpesona setiap kali mereka menggunakan menara sihir. Euron kemudian menyebutkan bahwa ada menara sihir di setiap negara, dan mereka semua adalah tempat netral. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat yang tampaknya merupakan Akademi Ksatria Kekaisaran, yang merupakan bangunan yang sangat mengesankan. Euron kemudian dengan gugup menyuruh Colin untuk memasuki akademi untuk membawa Leon keluar. Colin tidak punya pilihan selain setuju dan bahkan harus memanggil Euron sebagai kakak yang hebat sebelum melanjutkan misi. Tidak lama setelah itu, Colin kembali bersama saudara mereka, Lowen. Euron terkejut melihat betapa tinggi Lowen, tetapi Lowen lebih terkejut dengan betapa hebatnya Euron. Yurin kemudian memberitahu Colin bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan seperti yang diharapkan, Colin menyebut Yurin sebagai kakak yang hebat. Lowen menghampiri Yurin sambil berkata bahwa dia telah mendengar sedikit tentang ceritanya dari Colin, dan Yurin mengatakan dia lega, tetapi mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya mereka pulang. Tiba-tiba, Lowen menyebutkan bahwa ada masalah, dan ini adalah fakta bahwa ibu kota kekaisaran saat ini sedang di lockdown. Rupanya, seseorang bisa masuk tetapi mereka tidak bisa keluar, karena pagi itu putra mahkota kekaisaran dikirim ke alam baka oleh para pembunuh. Ini membuat Euron sangat terkejut dan terjebak pada saat yang sama karena dia tahu apa yang akan terjadi. Euron mencoba memeras otaknya, tetapi tidak ingat bagian manapun di mana sang pangeran meninggal. Lowen menjelaskan bahwa putra mahkota dibunuh saat fajar, dan Euron menyadari mengapa ada tentara di mana-mana ketika dia datang ke akademi. Euron bertanya-tanya tentang kemungkinan ini dan siapa yang mungkin melakukannya sejak awal. Lowen menceritakan bahwa dia mendengar desas-desus tentang tunangan putra mahkota, seorang putri dari kerajaan lain. Ternyata sang pangeran mengundangnya ke sesi pelatihannya untuk menunjukkan betapa mahirnya dia. Setelah dia selesai memamerkan bakatnya kepada sang putri, dia berjalan ke arahnya. Tetapi tiba-tiba sebuah paku batu muncul dari tanah menusuk sang pangeran dan akhirnya mengirimnya ke alam baka. Colin mendengar ini dan menyebutkan bahwa ini adalah tindakan sihir. Rupanya, bahkan dilarang menggunakan sihir di istana kerajaan. Dan Leon mengatakan bahwa mengetahui bagaimana ini terjadi adalah mengapa para master menara dari menara penyihir semua dipanggil ke istana. Tidak ada apa-apa selain kekacauan di ibu kota, dan Yorin baru saja menemukan dirinya di dalamnya. Colin sangat terkejut bahwa putra mahkota meninggal tepat di istananya, dan yang lebih buruk lagi itu di depan tunangannya. Ketika Yurin mengetahui bahwa itu adalah paku batu, dia dengan cepat mengetahui siapa yang melakukannya. Pada dasarnya, kelompok di baliknya akan segera mengamuk di seluruh benua menggunakan pembunuhan sang pangeran sebagai batu loncatan. Namun, Yaron bertanya-tanya mengapa ini terjadi begitu awal, karena seharusnya terjadi di tengah cerita. Dia mulai bertanya-tanya apakah plot telah diputar-balikan dan dimajukan, tetapi ini membuatnya takut karena dia dan protagonis masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk benar-benar memanfaatkan potensi mereka. Meskipun demikian, dia percaya bahwa mendapatkan tubuh bela diri surgawi akan sangat membantu. Euron kemudian bertanya kepada saudara-saudaranya di mana mereka bisa mendapatkan penginapan terbaik di ibu kota. Laun menyebutkan air mata naga dan keyakinan raksasa, dan Yurin memilih air mata naga. Yurin menyuruh bawahan untuk menunggunya di penginapan sementara dia mencoba mencari cara untuk mengeluarkan mereka dari ibu kota. Laun bertanya kepada Yurin kemana dia pergi, dan dia mengungkapkan bahwa dia pergi untuk mengejar teman lama. Saudara-saudaranya terkejut mendengar ini, dan mereka bertanya kapan Yurin mulai memiliki teman di ibu kota. Beberapa saat kemudian, Yurin tiba di Flamberg, sebuah bar yang hanya terbuka untuk anggota bangsawan. Yurin bersembunyi di suatu tempat untuk mengenakan pakaian yang telah dia siapkan sebelumnya, dan begitu dia selesai, dia memanggil Agnes. Dia menyuruh Agnes untuk membantu menyamarkan wajahnya, dan Agnes terkejut bahwa Euron tahu dia bisa melakukan hal seperti itu. Euron tersenyum gugup mengatakan itu hanyalah firasat.
Agnes terkejut, tetapi sebelum dia mulai mengebornya, dia bertanya kepadanya siapa yang ingin dia tiru. Yiren melihat sekeliling, dan dia melihat seorang bangsawan meninggalkan bar. Dia menyuruh Agnes untuk membuatnya terlihat seperti bangsawan itu, dan Agnes mulai bekerja. Dia berubah menjadi bentuk cairnya dan menutupi wajah Yiren untuk mengubahnya menjadi target yang diinginkan. Penjaga terkejut melihat bangsawan Baron Fair kembali lagi. Yorin, sekarang dalam penampilan Fere, ikut bermain, mengatakan dia punya niat untuk pergi, tetapi dia tiba-tiba mendapat dorongan untuk minum lagi. Penjaga itu percaya padanya dan mendesaknya untuk tidak minum terlalu banyak. Yurin menuju ke bar, dan pelayan juga mengungkapkan keterkejutannya bahwa Vera kembali lagi. Yurin mencoba bertindak keren dengan menyuruh pelayan untuk memberinya minuman yang sama seperti yang dia minum sebelumnya. Begitu pelayan percaya ini, Yurin menyadari bahwa infiltrasinya sudah berhasil. Dia kemudian memfokuskan energinya pada pendengaran supernya untuk mendengar apa yang dibicarakan orang-orang di bar. Beberapa menit pertama, tidak lain hanyalah obrolan dan keluhan tanpa sesuatu yang berguna yang bisa dia gunakan. Saat itu, Yurin mendengar seorang gadis mabuk berbicara tentang bagaimana dia membunuh kekasihnya, dan ini segera menarik perhatiannya. Pelayan menghibur wanita itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan menemukan seseorang yang lebih baik. Yurin kemudian mencoba pesan telepati dengan gadis itu. Dia masuk ke kepalanya, bertanya padanya apakah dia bersenang-senang dengan putra mahkota. Gadis itu ketakutan ketika dia mendengar ini dan dia berteriak sekuat tenaga. Ini memicu gelombang kejut besar yang mengguncang bangunan hingga fondasinya dan mulai runtuh. Bangunan itu runtuh dan gadis itu akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Terlihat sangat berbahaya dengan kekuatan yang luar biasa. Yurin menggunakan jendela status, dan saat itulah dia menyadari bahwa gadis itu adalah salah satu dari 7 dosa iri hati. Yang lebih buruk lagi, dia lebih kuat dari yang dibayangkan Yurin. Ketakutan melumpuhkan Yurin saat dia mulai meragukan kemampuannya dalam menghadapi kekuatan yang lebih menakutkan.